Yo, halo Sabrekar. Apa kabar kalian semua? Doa Bang Kim yang terbaik pastinya buat kalian semua. Kali ini Bang Kim akan ngerekap alur cerita misi penyelamatan bumi part 14 sampai part ke-18 yang akan kami sajikan untuk kalian semua para Sabrekar setia kaum review. Oke lah, gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Dan yang Erlang mengira bahwa Tianxing juga telah mengalami semacam evolusi seiring Ki Hai Tianxing yang telah aktif dan awaken. Melihat Tianxing yang mulai mengancam posisi serigala silver yang matanya sudah terluka itu, serigala itu melakukan serangan lagi kepada Tianxing menggunakan tembakan laser yang sama sebelumnya. Tembakan itu tepat mengarah kepada Tianxing. Namun kali ini berbeda. Tianxing dapat dengan mudah membaca dan menghindari serangan itu. Dikarenakan ketika serigala itu ingin menyerang menggunakan lasernya, proses persiapan menembakkan laser itu terlalu lama bagi Tianxing. Maka dari itu Tianxing yang memiliki kecepatan luar biasa pun dengan mudah menghindarinya. Dirasa dirinya sudah bertambah kuat seiring Ki Hai yang sudah awaken, Tianxing pun dengan percaya diri menyerang balik serigala silver yang menyerang dirinya tadi. Menggunakan tombak miliknya, Tianxing berhasil menusuk tulang ekor serigala tersebut. Melihat kecepatan dan kekuatan Tianxing menjadi jauh lebih kuat menyerang serigala silver itu, Jenderal Yang Ye terheran tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan Tianxing sehingga dirinya bisa melukai serigala silver itu. Xin pun berpindah ke serigala silver yang sedang mengerang kesakitan akibat luka yang ia terima dari serangan Tianxing. Melihat serigala itu mengerang kesakitan, Tianxing berkata pada serigala itu, dengan terpotongnya tulang ekornya, serigala itu menjadi lumpuh dan hanya bisa mengerang kesakitan. Dengan jumlah darah yang mengalir dari luka serigala itu, darah itu akan hilang dan lambat laun serigala akan segera mati karena shock hipovolemik. Arti dari shock hipovolemik sendiri adalah kondisi gawat darurat akibat hilangnya darah. Kemudian Tianxing berkata lagi pada serigala tersebut bahwa jangan salahkan dirinya karena tidak memberi ampun. Sebab serigala tersebut telah menyerang desa dan banyak membunuh penduduk desa berkali-kali. Di sisi lain terlihat Yang Ping masih bertarung melawan serigala lainnya. Yang Ping nampak menahan serangan dari serigala tersebut. Namun tombak yang digunakan Yang Ping untuk menahan serangan serigala patah dan tidak bisa ia gunakan setelah menahan serangan serigala. Yang Ping pun panik karena dirinya tidak memiliki senjata lagi. Namun serigala di hadapannya masih tetap akan menyerang dirinya. Melihat Yang Ping yang sudah kehilangan senjatanya, Tianxing pun memberikan senjata miliknya kepada Yang Ping untuk digunakan melawan serigala-serigala tersebut. Dengan tombak yang diberikan Tianxing padanya, Yang Ping pun berhasil menghalau serangan serigala-serigala yang menyerang dirinya. Setelah berhasil menghalau serangan serigala menggunakan senjata yang diberikan oleh Tianxing, Yang Ping terkejut karena senjata itu sangatlah kuat. Selain kuat, senjata itu memiliki api biru yang menyelimuti senjatanya. Sepertinya Tianxing telah memberi energi spiritual pada senjata yang digunakan Yang Ping, sehingga tombak itu memiliki api biru di sekelilingnya. Maka dari itu, Yang Ping dengan mudah membunuh serigala itu. Kembali kepada Tianxing. Tianxing yang melihat serigala silver sudah lemas tak berdaya, dirinya mengeluarkan Yin Yang Chain miliknya untuk mengambil jiwa dari serigala tersebut. Namun rantai miliknya sekarang hanya ada 4 rantai. Padahal sebelumnya dirinya telah memiliki 6 rantai. Akibat Ogre yang ia lawan kemarin berhasil menghancurkan 2 rantai milik Tianxing. Jadi sekarang Tianxing hanya memiliki 4 rantai saja. Kalau saja Tianxing masih memiliki ke-6 rantainya tersebut, mungkin Yin Yang Chain miliknya akan bisa melakukan refining untuk kekuatan baru menggunakan jiwa dari serigala silver tersebut. Melihat rekannya berhasil dikalahkan oleh Tianxing,
Nampak dari kejauhan, serigala silver yang lain muncul dan bersiap menyerang untuk balas dendam. Yang Pink yang melihat itu sontak langsung memperingatkan orang-orang untuk menghindar dari serangan Moonblade dari serigala. Namun siapa sangka bukan orang-orang atau Tianxing yang serigala silver itu serang, melainkan Moonblade itu diarahkan ke suatu tempat. Ternyata serigala silver itu mengincar Sky Kipul milik desa keluarga Yang. Sky Kipul itu hancur terkena serangan Moonblade dari serigala silver. Akibatnya Jenderal Yang Ye yang merupakan kepala desa serta berkoneksi langsung dengan Sky Kipul desa keluarga Yang terkena dampaknya. Jenderal Yang Ye mengeluarkan darah dari mulutnya bersamaan hancurnya Sky Kipul desa. Jenderal Yang Ye mengatakan bahwa mereka telah ceroboh dalam mengantisipasi serangan serigala tersebut. Serigala-serigala itu mengalihkan perhatian orang-orang di penjagaan desa, dan secara diam-diam Raja Serigala itu menyerang Sky Kipul milik desa. Ternyata serigala itu memang benar-benar cerdas dalam bertarung dan memanfaatkan situasi untuk menyerang. Menyadari Sky Kipul milik desa telah hancur, Jenderal Yang Ye merasa bahwa nasib desa keluarga Yang sepertinya akan berakhir di sini. Mendengar ayahnya yang mengatakan nasib desanya telah berakhir, dengan raut wajah yang tidak berdaya, Yang Ping memohon kepada Tianxing untuk menolong ayahnya menyelamatkan desa keluarga Yang. Mendengar Yang Ping membutuhkan pertolongan, Tianxing pun mencoba menenangkan dan bersedia melakukan sebisanya. Dengan terbunuhnya salah satu dari serigala silver itu oleh Tianxing, kemungkinan Tianxing lah yang akan menjadi target selanjutnya untuk serigala itu serang. Saat Tianxing sedang menyaksikan Raja Serigala itu menghampiri serigala silver yang mati tadi, dari kejauhan terdengar suara gonggongan anjing. Mata Tianxing pun tertuju pada anjing itu. Setelah melihat anjing tadi, Tianxing nampak heran dengan kondisi fisik yang dimiliki oleh anjing itu. Anjing itu tidak memiliki bulu, namun memiliki bulu hijau di sekeliling kakinya, serta anjing itu memancarkan cahaya hijau di sekujur tubuhnya. Di belakang anjing itu terlihat bocah yang sudah tergeletak mati akibat serangan kawanan serigala. Sepertinya bocah tadi adalah si pemilik dari anjing tersebut. Anjing yang setia dan bersedia melindungi majikannya itu bersiap melawan Raja Serigala yang telah menghancurkan rumah serta membuat majikannya terluka. Atas kesetiaannya terhadap majikannya, anjing itu sepertinya tidak takut mati dan berani melawan Raja Serigala. Namun anjing itu sepertinya bukan tandingan Raja Serigala. Dengan cepat Raja Serigala itu menyerang anjing menggunakan Moonblade miliknya. Dan seketika anjing itu terpental menghantam bangunan di dekatnya akibat serangan Moonblade yang diterima anjing tersebut. Tianxing yang melihat kejadian itu, dirinya makin geram. Dengan raut wajah yang emosi, Tianxing bersiap menghabisi nyawa Raja Serigala itu. Dengan perasaan kesal dan amarah yang memuncak, Tianxing mulai menyerang Raja Serigala itu menggunakan item yang dikeluarkan dari tangannya berupa senjata panah. Anak panah Tianxing meluncur cepat ke arah Raja Serigala. Raja Serigala yang menyadari panah milik Tianxing yang menuju kepadanya, ia mencoba untuk menghindari panah itu. Namun siapa sangka keberuntungan berpihak kepada Tianxing. Pada saat Raja Serigala ingin menghindari serangan Tianxing, Raja Serigala itu tersandung batu yang mengakibatkan Raja Serigala itu tidak bisa menghindari serangan Tianxing. Alhasil, panah milik Tianxing berhasil menancap ke lambung Raja Serigala. Melihat momen serangan Tianxing tadi, Yang Erlang nampak tidak menyangka bahwa di saat situasi seperti itu, Raja Serigala malah tersandung oleh batu. Dan akhirnya panah milik Tianxing berhasil menancap ke tubuh Raja Serigala. Raja Serigala yang terluka dan mulai terpojok oleh serangan Tianxing mulai melakukan serangan ke arah Tianxing. Yang Ping yang melihat Raja Serigala itu akan menyerang balik Tianxing menggunakan Moonblade pun berteriak kepada Tianxing
agar menghindari serangan tersebut. Sedangkan di posisi Tianxing, dirinya yang sudah mati langkah pun sepertinya tidak bisa menghindari serangan itu. Yang bisa ia lakukan adalah menahan serangan Moonblade menggunakan tubuhnya. Karena jika ia tidak menghadang dan menahan serangan Moonblade milik Raja Serigala, serangan itu akan mengenai orang-orang yang berada di belakang Tianxing. Saat Tianxing sedang memikirkan cara menghadang serangan Raja Serigala, tiba-tiba Tianxing merasakan lonjakan kekuatan dari Yin Yang Chain miliknya. Sepertinya jiwa dari Serigala Silver yang ia serap menggunakan Yin Yang Chain-nya tadi cukup untuk membuat Yin Yang Chain-nya berevolusi. Dengan berevolusinya Yin Yang Chain milik Tianxing, Tianxing pun menggunakan innate Yin Yang Ace untuk menyerang Raja Serigala itu. Ternyata Yin Yang Chain Tianxing berevolusi, yang sebelumnya berbentuk rantai kini berubah menjadi 2 ekor ular python besar berwarna putih dan hitam. Orang-orang yang melihat kemampuan Tianxing terkejut dan terheran-heran dengan kemampuan Tianxing yang dapat mensummon ular python besar beserta ular-ular itu menyerang seperti gunting pada saat meluncur menuju Raja Serigala. Raja Serigala yang sudah bersiap menembakkan Moonblade-nya pun sepertinya akan melancarkan serangan itu dengan kekuatan penuh. Namun lagi-lagi siapa sangka keberuntungan berpihak lagi kepada mereka. Pada saat Moonblade-nya akan diluncurkan, lucunya serigala itu malah bersin dan mengakibatkan serangannya meleset mengarah ke kawanan serigala yang lain. Moonblade yang meleset tadi berhasil menghancurkan sebagian kawanan serigala dengan ledakan yang sangat besar. Dengan keberuntungan dan kejadian yang membagongkan tadi, ular dari Tianxing pun berhasil menyerang Raja Serigala itu. Raja Serigala itu nampak mati langkah dan tidak bisa menghindari serangan Tianxing. Akhirnya Raja Serigala itu berhasil tercabik-cabik oleh ular Tianxing, sehingga membuat Raja Serigala itu pun mokat. Kawanan serigala yang tersisa dan telah menyaksikan rajanya telah dikalahkan, mereka pun mundur dan lari ketakutan menuju ke dalam hutan. Orang-orang yang bersorak atas kemenangan mereka karena telah berhasil memukul mundur kawanan serigala atas bantuan Tianxing. Dirasa pertempuran melawan kawanan serigala telah berakhir. Tianxing menghampiri Jenderal Yang Ye bersama anak-anaknya. Yang Ping menjelaskan alasan ayahnya karena tadi ayahnya tidak mengizinkan prajurit untuk membantu Tianxing melawan kawanan serigala. Mendengar anaknya mencoba menjelaskan keputusan dirinya tentang tidak membantu Tianxing saat melawan kawanan serigala, Jenderal Yang Ye pun memotong perkataan Yang Ping dengan berkata agar Yang Ping tidak perlu menjelaskan alasan dan membela dirinya, karena dirinya akan mengatakan alasannya sendiri kepada Tianxing. Jenderal Yang Ye mengatakan kepada Tianxing bahwa memang benar dirinya telah membuat keputusan yang mengakibatkan Tianxing dalam masalah besar, dan Jenderal Yang Ye mengakui kesalahan atas tindakannya. Namun Jenderal Yang Ye meminta izin pada Tianxing dengan sikap tidak tahu malu atas tindakannya tadi untuk meminta bantuan kepada Tianxing. Jenderal Yang Ye mengatakan bahwa desa milik keluarga yang telah hancur akibat serangan kawanan serigala. Jenderal Yang Ye berharap Tianxing dapat menerima orang-orang dari desa keluarga yang dan menjaga mereka semua. Atas dasar tindakannya yang salah saat tidak membantu Tianxing dan tidak bisa melindungi desanya melawan kawanan serigala tadi, Jenderal Yang Ye bersedia dihukum mati untuk membayar kesalahannya. Warga desa yang mendengar kepala desanya berkata seperti itu pun jadi merasa terharu dan mengatakan bahwa mereka semua tidak menyalahkan atas tindakannya. Para warga merasa tanpa perlindungan dari Jenderal Yang Ye beserta pasukannya, mereka semua tidak mungkin dapat bertahan hingga saat ini, serta meminta belas kasih kepada Tianxing agar mengampuni tindakan Jenderal Yang Ye.
Namun mendengar perkataan dan permohonan Jenderal Yang Ye, Tianxing dengan wajah yang ramah memberi apresiasi dengan keputusan yang telah diambil oleh Jenderal Yang Ye. Tianxing mengatakan, sebagai kepala desa, orang itu harus memprioritaskan keselamatan dan keamanan penduduk desa. Jika Tianxing berada di posisi Jenderal Yang Ye, kemungkinan besar Tianxing akan melakukan hal yang sama seperti Jenderal Yang Ye. Tianxing menjelaskan lagi, di dunia ini tidak ada solusi yang benar-benar sempurna. Jadi Tianxing tidak terlalu memikirkan keputusan yang telah dibuatnya. Mendengar Tianxing yang memuji atas tindakan yang ia ambil, Jenderal Yang Ye pun merasa lega. Kemudian Tianxing yang sadar akan kondisi Jenderal Yang Ye yang sedang terluka parah, Tianxing menghimbau Jenderal Yang Ye supaya memerintahkan anaknya untuk membawanya ke desa agar segera diberi perawatan dan beristirahat. Setelah mendengar perkataan Tianxing, Yang Ping pun menyarankan ayahnya untuk kembali ke desa supaya bisa beristirahat. Namun sebagai kepala desa serta prajurit yang bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa desanya, Jenderal Yang Ye malah memerintahkan anaknya untuk membawa seluruh prajurit yang terluka terlebih dahulu menuju desa. Sedangkan Jenderal Yang Ye akan tetap berada di situ serta dirinya akan memberi penghormatan terakhir untuk para prajurit yang telah gugur di medan pertempuran melawan kawanan serigala tadi. Mereka pun menuruti perintah dan membiarkan Jenderal Yang Ye melakukan keinginannya. Diperlihatkan Tianxing yang sedang menuju ke suatu tempat. Ternyata Tianxing mendatangi lokasi tempat jatuhnya anjing yang terkena serangan Raja Serigala. Walaupun sudah terkena serangan Raja Serigala tadi, anjing itu masih bisa hidup dan bertahan. Nampaknya anjing itu bukanlah anjing yang sembarangan. Bisa menyaksikan dan bertarung bersama anjing itu merupakan takdir bagi Tianxing. Maka dari itu, Tianxing tidak mau membiarkan anjing itu mati begitu saja. Melihat Tianxing yang sedang memperhatikan anjing itu, warga desa memberitahu Tianxing tentang siapa anjing itu. Warga itu mengatakan anjing itu telah dirawat dan diadopsi oleh Tu X. Ketika anjing itu dipukuli dan disiksa oleh orang lain, Tu X menyelamatkan anjing itu dan dibawalah ke desa. Karena Tu X telah menyelamatkan nyawa anjing itu, mereka jadi akrab dan tidak terpisahkan. Namun atas serangan kawanan serigala tadi, Tu X mati dan anjing itu mengalami luka yang parah. Tianxing pun mencoba berbicara dengan anjing itu, dan anjing itu nampaknya mengerti perkataan Tianxing. Tianxing yang mengetahui jika anjing itu dapat mengerti bahasa manusia, Tianxing berharap supaya anjing itu agar tetap hidup dan menjadi anjing hebat di masa depan. Anjing itu telah bertarung bersama Tianxing, dan Tianxing merasa takdir telah mempertemukan mereka. Kemudian Tianxing mengeluarkan air dari sumur bulah yang telah Tianxing bawa untuk diminum oleh anjing itu, supaya luka-luka yang dideritanya sembuh. Setelah menolong anjing tadi, Tianxing mendatangi markas tempat tinggal Jenderal Yang Ye bersama anak-anaknya. Di sana Tianxing mengatakan kepada Yang Ping mengenai tombak yang ia pinjamkan kepadanya saat melawan serigala tadi. Tianxing memutuskan untuk memberikan tombak tadi kepada Yang Ping karena tombak itu merupakan item lebih yang dimiliki oleh Tianxing. Yang Ping yang diberi senjata tombak milik Tianxing pun berterima kasih karena itu merupakan pemberian yang sangat berguna untuknya. Jenderal Yang Ye yang ada di sana juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan Tianxing. Karena berkat dirinya, desa keluarga Yang bisa terselamatkan dari serangan kawanan serigala. Jenderal Yang Ye tidak tahu harus dengan cara apa ia berterima kasih kepada Tianxing. Mendengar ucapan Jenderal Yang Ye, Tianxing mengatakan bahwa Jenderal Yang Ye tidak perlu berterima kasih kepadanya. Tianxing menganggap semua yang ia lakukan tidak lain hanyalah sebagai bentuk rasa peduli sebagai sesama manusia untuk saling membantu. Kemudian
Tianxing menunjukkan sebuah botol berisi air dari sumur bulan. Tianxing memberikan botol itu untuk digunakan Jenderal Yang Ye menyembuhkan luka organ dalam yang dideritanya. Seketika itu Jenderal Yang Ye melepas baju zirahnya dan meminum air yang diberikan oleh Tianxing. Setelah meminum air itu, secara ajaib luka yang diderita Jenderal Yang Ye sembuh total. Melihat efek yang luar biasa dari air yang diminum oleh ayahnya, Yang Ping pun terkejut dan terkesima mengetahui begitu luar biasa dan berharganya air itu menyelamatkan hidup seseorang. Setelah lukanya berhasil sembuh akibat meminum air pemberian Tianxing, lagi-lagi Jenderal Yang Ye berterima kasih kepada Tianxing atas kebaikannya. Tianxing pun menanggapi bahwa Jenderal Yang Ye tidak perlu sungkan terhadap apa yang telah dilakukan Tianxing kepadanya. Setelah berterima kasih, Jenderal Yang Ye melanjutkan perkataannya pada Tianxing. Ada hal lain yang akan Jenderal Yang Ye ajukan kepada Tianxing. Mendengar hal yang akan diajukan Jenderal Yang Ye, Tianxing pun bersedia dan tidak menolak selagi dirinya mampu melaksanakan permintaan tersebut. Jenderal Yang Ye memiliki permohonan kepada Tianxing agar Tianxing dapat menerima orang-orang di desa keluarga Yang menjadi warga desa Suan Huang. Mendengar permintaan Jenderal Yang Ye terhadap Tianxing, Tianxing pun bingung mengapa Jenderal Yang Ye meminta hal itu. Menanggapi pertanyaan Tianxing, Jenderal Yang Ye menjelaskan, di dunia yang kacau ini, dirinya tidak bisa membantu orang-orang di desanya hidup dengan nyaman. Maka dari itulah lebih baik orang-orang itu bergantung kepada orang yang mampu menjamin kemakmuran dan keamanan hidup mereka. Mendengar perkataan Jenderal Yang Ye, Tianxing menganjurkan untuk memikirkan hal itu matang-matang. Namun sepertinya perkataan dan keputusan Jenderal Yang Ye sudah bulat. Setelah perkataan seperti itu, Jenderal Yang Ye keluar menemui seluruh warga desa keluarga Yang dan mengatakan pada penduduknya bahwa di dekat desa mereka terdapat desa Suan Huang. Jenderal Yang Ye menyatakan pada penduduknya bahwasanya dirinya malu karena tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk penduduknya. Mendengar pernyataan Jenderal Yang Ye pada penduduknya, seluruh warga jadi bingung karena sebenarnya mereka semua senang dengan kepemimpinan Jenderal Yang Ye. Serta ini semua merupakan takdir dan bukan salah dari Jenderal Yang Ye. Setelah mendengar ucapan warganya, Jenderal Yang Ye mengatakan kembali bahwa ia sangat berterima kasih atas perhatian penduduk desa terhadapnya. Namun Jenderal Yang Ye mempercayai jika penduduk berada di bawah pimpinan Tianxing, semua warganya akan mendapatkan hidup yang lebih baik. Kemudian Jenderal Yang Ye menyerahkan pembicaraan berikutnya kepada Tianxing. Setelah Tianxing dipersilahkan untuk melanjutkan pidatonya Jenderal Yang Ye, Tianxing pun mulai berbicara kepada seluruh penduduk desa keluarga Yang. Tianxing mengatakan, karena Jenderal Yang Ye telah menyerahkan mereka kepada Tianxing, dirinya tidak akan menolak kepercayaan yang telah diberikan Jenderal Yang Ye kepadanya, dan desa Suan Huang membutuhkan mereka semua. Tianxing menjelaskan lagi, desanya bukanlah surga ataupun Elysian, tetapi semua penduduk desa Suan Huang memiliki motivasi dan tujuan yang sama untuk membangun tempat tinggal serta bekerja sama dalam menghadapi binatang buas secara bersama-sama. Tianxing pun berjanji selama mereka semua bergabung ke desa Suan Huang, Tianxing akan memberikan mereka bimbingan melalui naskah teknik dan memastikan mereka semua memiliki kemampuan serta skill untuk melindungi diri mereka masing-masing. Mendengar janji Tianxing yang akan melatih penduduk menggunakan naskahnya, Jenderal Yang Ye pun makin terkejut dan makin yakin dengan adanya naskah teknik berharga milik Tianxing yang akan diajarkan pada penduduknya. Jenderal Yang Ye merasa penduduknya akan lebih baik tinggal di desa Suan Huang dibanding tinggal di desa keluarga Yang.
Lai He dan penduduk yang mendengar perkataan dan janji Tianxing yang akan diberikan kepada mereka pun setuju dan bersedia bergabung menjadi warga desa Xuan Huang. Ketika Jenderal Yang Ye menyaksikan warganya bersedia bergabung menjadi warga desa Xuan Huang, dirinya merasa sedikit iri dan sedih melihat warganya begitu cepat melupakannya. Namun Tianxing tidak melupakan Jenderal Yang Ye begitu saja. Tianxing masih membutuhkan Jenderal Yang Ye beserta prajurit keluarganya bergabung ke desa Xuan Huang bersama dengan penduduknya. Tianxing beserta pasukan serta penduduk desa keluarga Yang bertarung bersama melawan dan berhasil mengalahkan kawanan serigala. Di part kali ini, Tianxing yang mengajak bergabung menjadi warga desa Xuan Huang kepada Jenderal Yang Ye beserta prajuritnya pun didukung oleh anak-anaknya. Yang Ping dan Yang Erlang pun menyarankan ayahnya agar mau bergabung bersama desa Tianxing, sekaligus mengabdi untuk menjaga serta melindungi orang-orang di sana, yang mana tugas melindungi dan menjaga orang-orang merupakan impian Jenderal Yang Ye sebagai prajurit. Mendengar saran dari anak-anaknya, Jenderal Yang Ye pun menuruti perkataan anaknya. Dirinya bersedia menyerahkan seluruh pasukan beserta dirinya untuk menjadi bagian dari desa Xuan Huang. Mendengar Jenderal Yang Ye bersedia bergabung menjadi bagian dari desa Xuan Huang, Tianxing pun senang dengan bergabungnya Jenderal Yang Ye beserta pasukannya. Itu akan sangat membantu desa Xuan Huang dalam memperkuat pertahanan desa Xuan Huang. Jenderal Yang Ye berjanji dirinya akan melindungi Tianxing beserta penduduk desa. Di sisi lain, kita diperlihatkan anjing yang diberi air oleh Tianxing tadi. Anjing itu nampak kesal dengan Tianxing karena Tianxing memberikan botol itu tanpa membuka terlebih dahulu botolnya, sehingga anjing itu kesusahan untuk membuka botol air yang akan dia minum. Setelah susah payah anjing itu membuka botol tadi, akhirnya anjing itu berhasil membukanya. Anjing itu mulai meminum air pemberian Tianxing. Sambil meminum air, anjing itu menyayangkan tindakan Tianxing yang seharusnya Tianxing bertindak lebih awal untuk melawan kawanan serigala. Jika saja Tianxing bertindak lebih awal, maka anjing itu yakin Erdan yang merupakan bocil tadi dan dirinya tidak mengalami hal buruk yang menimpa mereka saat ini. Dengan kondisi tergeletak tak berdaya dan mencoba meminum air, anjing itu masih saja mengeluh dengan rasa air yang ia minum. Walaupun anjing tadi tidak begitu percaya dengan air pemberian Tianxing yang dapat menyembuhkan luka, tiba-tiba anjing itu terbangun dan terkejut menyadari dirinya mampu mengucapkan bahasa manusia. Setelah luka yang didapatnya berangsur sembuh, anjing itu mulai berdiri dan berjalan. Orang-orang di sekitar anjing itu, mereka nampaknya terkejut melihat ada anjing yang mampu berbicara bahasa manusia. Tianxing beserta prajurit lainnya yang juga menyaksikan anjing itu berbicara bahasa manusia pun terkejut. Tianxing mengira dengan meminum air pemberiannya tadi, anjing itu jadi bisa bahasa manusia. Namun Tianxing menyadari anjing yang memiliki aura hijau itu bukanlah anjing pada umumnya. Bahkan sekarang anjing itu bisa bicara bahasa manusia. Setelah anjing itu berdiri dan luka yang dideritanya sembuh, tiba-tiba anjing itu merasa mual dan akan memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Karena sudah tidak bisa menahan rasa mualnya, anjing itu memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Melihat hal itu, Tianxing nampak mengetahui sesuatu yang dimuntahkan oleh anjing tersebut. Anjing tersebut memuntahkan tulang transreversal, yang mana menurut harfiahnya, hewan tidak bisa berbicara layaknya manusia dikarenakan adanya tulang transreversal dalam tenggorokan hewan. Karena adanya tulang transversal itu, hewan tidak bisa menyuarakan dan memproduksi suara manusia.
Tianxing mengenal seseorang yang merupakan Master Refining Qi. Orang itu secara khusus menciptakan sebuah pil penghancur tulang untuk menghancurkan tulang transversal dalam tubuh hewan dan membantu hewan-hewan itu agar dapat berbicara. Namun, pil buatan Master Refining Qi itu tergolong sangat mahal dan langka. Maka dari itu, mustahil anjing tadi mendapatkan pil tersebut, kecuali serangan Moonblade milik Raja Serigala tadi tanpa sengaja mematahkan tulang transversal milik anjing tersebut. Anjing yang telah memuntahkan tulang transversal tadi merasa sombong karena dirinya benar-benar bisa berbicara bahasa manusia. Dirinya yang merupakan bangsawan di antara anjing lainnya, dirinya menyombongkan diri karena hanya dirinya lah yang mampu berbicara dan jenius, sedangkan anjing yang lainnya tidak bisa. Sambil berbicara sendiri, anjing yang merasa dirinya jenius itu nampaknya ia merupakan raja yang terlahir alami dengan kemampuan berbicaranya. Dirinya menganggap bahwa ia merupakan dewa anjing. Dengan begitu, dirinya memerlukan nama yang kuat untuk diberikan kepadanya. Dia membutuhkan nama yang jika namanya disebut, maka nama itu bisa membuat musuhnya terkejut dan ketakutan. Erdan yang merupakan tuannya merawat anjing itu dengan baik. Erdan pernah memberi nama pada anjing yang merupakan keturunan dari bangsawan itu dengan nama yang terdengar lemah, yaitu si hijau kecil. Namun anjing itu masih tidak mau menerima nama pemberian Erdan. Anjing itu memikirkan beberapa nama yang menurutnya bagus untuk digunakan. Setelah berbagai macam nama ia pikirkan, anjing itu berhasil menemukan nama yang cocok untuk ia gunakan. Anjing itu memutuskan namanya sekarang adalah Raja Hijau. Orang-orang nampak heran melihat anjing itu berbicara bahasa manusia sambil gak jelas ngomong sendiri. Tianxing yang mengetahui hal itu, nampaknya ia mulai tertarik dengan anjing tersebut. Menyadari Tianxing ada di belakangnya, anjing itu menyapa Tianxing dan mulai mengajak bicara. Anjing yang mengetahui Tianxing telah berhasil mengalahkan Raja Serigala dan memberi air ajaib pun memperkenalkan diri, dan ia tidak akan melupakan kebaikan Tianxing pada dirinya. Lalu anjing itu malah jadi banyak bicara setelah berhasil mengucapkan bahasa manusia. Anjing itu berniat membalas budi atas kebaikan Tianxing kepadanya. Namun anjing itu bingung harus membalasnya menggunakan apa. Anjing itu ngoceh sambil memikirkan apa yang harus ia berikan kepada Tianxing. Makin dibiarkan, anjing itu malah makin ngoceh ngalor ngidul gak jelas. Orang-orang yang mendengar anjing itu ngoceh-ngoceh gak jelas mulai terganggu dan resah mendengar ocehan anjing tadi. Tianxing yang juga tidak tahan mendengar ocehan anjing itu, ia pun segera mengambil tindakan menggunakan yin yang chain miliknya. Tianxing mengikat mulut anjing itu supaya anjing itu berhenti berbicara, serta menyuruh anjing itu untuk tetap diam dan jangan berisik. Akhirnya kegaduhan yang dibuat oleh anjing itu pun berhasil Tianxing redam. Mengingat kondisi lelah akibat pertempuran melawan kawanan serigala dan perlu stamina dalam perjalanan, Tianxing menyarankan Jenderal Yang Ye untuk makan terlebih dahulu daging serigala tadi sebelum menuju desa Suanhuang. Kemudian Tianxing yang masih memiliki sisa air ajaibnya, ia memberikan air itu pada Yang Ping dan Yang Erlang untuk dibagikan ke warga desa yang terluka. Di lokasi lain yang jauh, namun masih terdapat di pulau yang sama dengan desa Suanhuang, terdapat sebuah desa klan spesial pastoral. Desa itu nampak dijaga ketat oleh para prajurit desa itu, serta terdapat banyak para tahanan yang terkurung di penjara desa spesial pastoral. Para tahanan itu terbagi menjadi dua kelompok, kelompok pria dan kelompok wanita. Terlihat para pria yang sepertinya menjadi budak di desa itu sedang bekerja rodi sambil dikawal ketat oleh Algojo di sana. Para tawanan di desa itu semuanya diperlakukan layaknya domba berkaki dua.
istilah domba berkaki dua ini merupakan istilah yang muncul dari sejarah Tiongkok, di mana manusia, terutama wanita, diperlakukan seperti binatang peliharaan yang digunakan sebagai pelampiasan atau makanan oleh prajurit. Tentang fakta atau bukan mengenai sejarah istilah domba berkaki dua itu sampai saat ini masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Terlihat beberapa prajurit sedang membawa paksa wanita itu menuju barak. Wanita-wanita itu berteriak meminta ampunan agar dirinya tidak disiksa oleh mereka. Namun itu sepertinya menjadi permintaan yang percuma, karena tetap saja mereka dibawa ke dalam barak tersebut. Wanita-wanita itu pun disiksa hingga mati. Lalu mereka pun mengambil mata mayat wanita itu untuk dimakan oleh mereka. Dari luar benteng desa spesial pastoral, terlihat pasukan berkuda sedang bergegas menjalankan misi dari Raja Zuosian untuk mencari lembah yang memiliki dataran dan sungai yang akan mereka jadikan pangkalan tempur 80 mil ke arah selatan dari desa spesial pastoral. Ternyata seseorang yang merupakan pimpinan dari desa itu telah mengetahui keberadaan lokasi yang sedang ia incar menggunakan bantuan cermin ajaib yang telah ia miliki. Raja Zuo itu telah mendapatkan laporan dari salah satu anak buahnya mengenai ogre yang ternyata telah bekerja sama dengannya berhasil dikalahkan oleh seseorang. Seseorang yang memakai topeng tulang kambing itu menjawab bahwa laporan itu benar adanya. Dirinya mengetahui informasi itu dari salah satu mata-mata yang telah ia kirim ke dalam sela-sela kerumunan ogre. Orang yang memakai topeng kambing bertanduk itu ternyata dukun dari klan spesial pastoral bernama Dolor. Dolor menjelaskan lagi pada orang itu bahwa para ogre itu dikalahkan hanya dengan satu orang saja. Mendengar informasi dari Dolor, orang itu pun terheran dengan kemampuan Tianxing yang mampu membunuh para ogre sendirian. Lalu orang itu menanyakan keberadaan mata-mata yang telah dikirim Dolor. Dolor pun menjawab pertanyaan orang itu. Ia menjawab bahwa mata-mata yang ia kirim bernama Hua Tianmu, yang merupakan salah satu orang yang handal di bidang mata-mata. Hua mengirimkan pesan kepada Dolor menggunakan burung gagak pagi itu untuk memberitahu mereka bahwa Hua telah bergabung dan menyelinap ke desa keluarga Yang. Sambil melihat situasi dan menunggu waktu yang tepat, Hua akan memberitahu mereka untuk meluncurkan serangan. Mendengar informasi yang bagus untuk klan mereka, orang itu merasa senang dan mengatakan jika rencana itu benar-benar terjadi, maka Raja Zuosian, Liu Bao, pasti akan bisa mendirikan dinasti terhebat dan orang-orang yang mengganggunya akan ia jadikan budak. Ternyata orang itu bernama Liu Bao, seorang kaisar dari klan spesial pastoral. Xin pun berpindah ke lokasi desa keluarga Yang. Terlihat Tianxing dan Yang Ping sedang menikmati daging serigala sambil beristirahat mengisi tenaga sehabis bertempur. Namun di belakang mereka terlihat seseorang yang sedang memperhatikan mereka berdua. Ternyata seseorang yang sedang memperhatikan Tianxing dan Yang Ping tadi adalah Hua Tianmu, yang merupakan mata-mata utusan dari klan spesial pastoral. Awalnya ia hanya dikirim ke desa ogre untuk bertukar barang. Namun setelah dirinya sampai ke desa ogre, ia menemukan para ogre telah terbunuh oleh seseorang yang bernama Tianxing. Sebagai mata-mata yang handal agar berguna bagi klan spesial pastoral, Hua memutuskan menyamar menjadi tahanan ogre yang telah diselamatkan oleh Tianxing, serta memasuki desa keluarga Yang dengan tujuan agar dirinya dapat memahami latar belakang desa keluarga Yang. Namun di sepanjang jalan mengikuti Tianxing menuju desa keluarga Yang, Tianxing tidak berkata sepatah kata pun. Lalu tiba-tiba Tianxing berkata
bahwa dirinya akan pergi mencari orang-orang di sekitar hutan. Hua yang merasa ini bukan waktu yang tepat untuk menyerang, dirinya sedikit menahan rencana jahatnya untuk menyerang desa. Kemudian sesampainya di desa keluarga Yang, Hua melihat ada banyak orang yang nantinya akan mereka jadikan domba berkaki dua terdapat di desa keluarga Yang. Jumlah domba berkaki dua dan para wanita di klan mereka akan bertambah banyak ketika klan spesial pastoral mengalahkan desa tersebut. Kemudian Hua juga telah mengetahui bahwa Tianxing memiliki pavilion yang berisi naskah-naskah berharga di desa Suan Huang. Dengan adanya naskah-naskah itu serta merampasnya, klan spesial pastoral akan cuan besar. Semua orang yang sedang bermigrasi menuju desa Suan Huang pun beristirahat sejenak di sekitar hutan. Setelah selesai istirahat, Tianxing menunjukkan kepada mereka semua jalan yang telah ia buat saat menuju desa keluarga Yang. Tianxing menjelaskan mereka semua akan sampai ke desa Suan Huang dengan mengikuti bekas tebangan pohon yang dibuat oleh Tianxing. Di dalam perjalanan nanti, mungkin saja ada binatang buas yang datang menyerang. Namun Tianxing mengatakan bahwa semua tidak perlu khawatir karena Tianxing beserta para prajurit keluarga Yang akan melindungi mereka semua. Tanpa membuang-buang waktu, mereka semua melanjutkan perjalanan menuju desa Suan Huang. Anjing hijau yang ikut dibawa menuju desa Suan Huang nampaknya masih kesal dengan Tianxing karena tadi Tianxing telah mengikat mulut anjing itu menggunakan rantainya. Kali ini dibuat jengkel lagi oleh Tianxing karena dirinya hanya diberi sebatang tulang sebagai makan saat beristirahat tadi. Padahal anjing itu juga menginginkan daging serigala yang merupakan bekal dari desa keluarga Yang. Sesuai dugaan, di perjalanan menuju desa Suan Huang, mereka bertemu hewan-hewan buas yang menyerang mereka. Namun sesuai janji Tianxing dan kawan-kawan melindungi warga secara bersama-sama. Alhasil, mereka semua dapat melakukan perjalanan dengan selamat. Tianxing yang mengetahui tujuan mereka telah sampai. Tianxing pun menunjukkan desanya. Orang-orang dari desa keluarga Yang pun terkejut dan terheran-heran melihat desa Suan Huang memiliki pagar kayu yang sangat tinggi. Seingat Tianxing, pagar itu sebelumnya tidak terlalu tinggi. Dirinya menduga sepertinya Tuan Huang dan yang lain telah membuat beberapa perbaikan pada pagar kayu itu. Bahkan pagar itu sengaja ditumbuhi semak berduri untuk menstabilkan posisi pagar. Yang Ping dan Yang Erlang pun terkejut melihat desa Suan Huang juga memiliki menara panahan yang nampaknya desa Suan Huang memang memiliki pertahanan yang kuat. Namun beberapa saat mereka semua sampai di desa Suan Huang, pandangan mereka teralihkan dengan kemunculan seekor burung di langit. Jenderal Yang Ye nampak menduga bahwa itu merupakan burung phoenix karena melihat burung itu memiliki warna sayap berwarna-warni. Tianxing juga yang nampaknya mengetahui beberapa ciri dari burung phoenix pun tidak menyangkal dugaan Jenderal Yang Ye. Di lokasi lain, Raja Zuo dari klan spesial pastoral ternyata melihat burung phoenix itu dari kejauhan. Dolor yang bersama Raja Zuo dan melihat burung phoenix itu pun berkata pada Raja Zuo, burung phoenix itu tidak akan mendarat di tempat yang tidak memiliki harta. Berarti jika burung phoenix itu mendarat di suatu tempat, maka tempat itu pasti memiliki banyak harta. Mendengar penjelasan Dolor, Raja Zuo berambisi untuk merebut semua harta yang terdapat di seluruh lembah itu. Di dunia yang luar biasa ini, Raja Zuo bahkan meyakini dirinya bisa menjadi dewa atau sang pencipta. Mendengar ambisi rajanya, Dolor pun menyarankan Raja Zuo untuk tetap berhati-hati
agar tidak mati sebelum pencapaiannya berhasil. Dolord menyarankan lagi, Raja Zuo harus fokus meningkatkan kekuatan dengan cepat. Mendengar saran dari Dolord, Raja Zuo pun menjawab bahwa dirinya akan memanfaatkan budak wanita-wanita itu untuk mengultivasi tekniknya. Dan sekarang Raja Zuo telah mencapai Qihai tahap kedua. Raja Zuo yang siap berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya, ia pun memerintahkan bawahannya untuk membawakan 2 orang wanita ke tendanya. Dengan sigap, bawahan itu segera membawakan wanita pesanan Raja Zuo dari dalam penjara. Seorang wanita yang menyaksikan temannya dibawa paksa oleh prajurit Raja Zuo untuk dijadikan tumbal, dirinya merasa frustasi dengan nasibnya yang akan berakhir seperti teman-temannya. Wanita itu menganggap lebih baik mati bunuh diri daripada mati sebagai tumbal. Benar saja, wanita itu pun berlari membenturkan kepalanya ke sebuah batu besar di dekatnya untuk bunuh diri, dan kemudian wanita itu pun mati. Melihat ada tahanan wanita yang mati bunuh diri, penjaga itu pun segera membersihkan dan siap mengolah mayat wanita itu menjadi makanan mereka. Di tempat lain yang masih berada di dalam lokasi desa klan spesial pastoral, terlihat 2 orang pria yang sedang bekerja rodi melakukan perbincangan secara diam-diam. 2 orang itu bernama Chen Xing dan Wu Guang yang merupakan pemimpin pemberontakan petani di masa lalu sebelum terjadinya Eternal Kingdom. Chen berkata kepada Wu bahwa mereka kini telah berada di dalam klan yang kejam. Hanya kematianlah yang menanti mereka. Atas dasar itulah dirinya tidak mau mati sia-sia dan akan melakukan sesuatu untuk bisa dikenang banyak orang. Wu yang mendengar perkataan Chen pun menanyakan, apakah Chen sudah memiliki rencana melakukan pemberontakan. Dengan banyaknya jumlah prajurit klan spesial pastoral serta memiliki banyak kuda, itu akan menyulitkan mereka berdua untuk kabur dari klan tersebut. Menanggapi pertanyaan tentang rencana apa yang akan mereka lakukan, Chen pun mengatakan bahwa dirinya telah menyusun rencana dengan beberapa orang tahanan lainnya kemarin malam. Orang-orang itu masih memiliki obat Mongolia kering. Selama mereka bisa memasukkan obat itu ke dalam sumber makanan dan air dari klan spesial pastoral, mereka mungkin akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sebagai info buat para Sabreker semua, obat Mongolia kering jika dikonsumsi akan menimbulkan efek samping seperti ruam kulit, gatal-gatal, hidung berair, mual, dan diare. Oke lah, lanjut. Mendengar rencana Chen, Wu pun bersedia menjadi penanggung jawab untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki obat Mongolia kering dan mengumpulkan orang-orang itu untuk menyerang balik klan spesial pastoral. Karena Wu mengetahui ada banyak orang yang tidak senang dengan keadaan yang mereka alami saat ini. Wu yakin orang-orang itu pasti setuju dan mau melakukan rencana dari Chen. Tok Tianxing yang sedang memperkenalkan desa Suan Huang yang telah ia dirikan kepada semua orang warga desa keluarga Yang. Dari luar gerbang desa, tercium aroma yang terdapat di dalam desa Suan Huang. Aroma itu nampaknya merupakan aroma makanan yang sedang dibuat oleh warga desa Suan Huang, yang sengaja dibuat untuk menyambut kedatangan warga baru di desa mereka. Tak lama kemudian, Dahu membukakan gerbang desa sembari menyambut kedatangan Tianxing yang telah kembali ke desanya. Dengan disambut oleh Dahu, Tianxing pun berterima kasih kepadanya beserta seluruh warga desa atas kerja keras mereka menjaga dan membangun desa pada saat Tianxing tidak berada di desa. Warga pun diajak masuk ke dalam desa Suan Huang. Mereka semua disambut meriah oleh seluruh warga desa Suan Huang sambil menawarkan daging serta hidangan-hidangan lainnya
untuk dimakan yang telah mereka masak untuk para tamunya. Prajurit-prajurit Jenderal Yang Ye pun terkejut lihat prajurit Tianxing yang nampaknya sedikit memamerkan kemampuan berkat kultivasinya. Sehingga prajurit-prajurit Jenderal Yang Ye pun ingin belajar agar bisa melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh para prajurit Tianxing. Di sisi lain, semua jenderal dari masing-masing prajurit termasuk Jenderal Yang Ye beserta anak-anaknya sedang berkenalan dengan Dahu dan Tuan Huang. Dahu yang mengetahui bahwa pasukan serta prajurit yang dimiliki desa Tianxing kini makin bertambah. Dahu yakin desa Suan Huang akan menjadi kuat dan hebat. Mereka semua pun saling berkenalan satu sama lain dan resmi menjadi penduduk desa Suan Huang. Tuan Huang nampak menghampiri Tianxing yang sepertinya ingin membicarakan sesuatu kepada Tianxing. Tuan Huang berbicara tentang munculnya burung phoenix dan mendarat di suatu tempat di dalam lembah, yang mana di tempat burung itu mendarat pasti ada harta berharga di situ. Tianxing yang sepertinya pernah mendengar dengan mitos tentang burung phoenix selalu mendarat di tempat adanya harta berharga. Ia mengatakan bahwa burung itu mendarat di dalam lembah yang letaknya sangat jauh dari desa Suan Huang. Tianxing menambahkan lagi bahwa jika benar-benar ada harta karun di pendaratan burung tadi, itu tidak sepadan dengan perjalanan dan resiko yang akan mereka hadapi saat mengambil harta tersebut. Tianxing lebih memilih memanfaatkan sumber harta yang mereka miliki saat ini semaksimal mungkin. Untuk sementara, Tianxing lebih berfokus dalam membangun desa, karena desa Suan Huang telah memiliki 10.000 orang saat ini. Mendengar pendapat Tianxing, Tuan Huang pun sepertinya sependapat dengan Tianxing. Dengan bergabungnya prajurit keluarga Yang, Tuan Huang menyarankan kepada Tianxing agar mendirikan prefektur untuk membagi lokasi desa menjadi bagian dua wilayah, antar wilayah prajurit dan wilayah warga sipil. Tianxing yang mendengar saran Tuan Huang, dirinya berencana mendirikan pengadilan militer di desa untuk menangani masalah kemiliteran, serta mengatakan rencananya dengan datangnya warga baru yang memiliki banyak talenta di bidang mereka masing-masing. Tuan Huang yang mengetahui ada tukang kayu, pandai besi, serta spesialis di bidang konstruksi pun menyarankan Tianxing untuk mengumpulkan mereka supaya bisa diberdayakan untuk membangun paviliun konstruksi. Diskusi antara Tianxing dan Tuan Huang yang akan menyusun prefektur desa pun berlanjut hingga malam hari. Sedangkan Yang Ye dan anak-anaknya menuju paviliun milik desa untuk mempelajari naskah teknik yang cocok untuk mereka di paviliun. Setibanya mereka di paviliun, mereka terkejut dengan raut wajah yang seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat saat itu. Yang Ping melihat paviliun itu nampak seperti terbuat dari kaca. Menanggapi perkataan Yang Ping, Yang Erlang pun menanggapi bahwa dirinya mendengar perkataan warga kalau paviliun itu dibangun oleh Tianxing sendiri. Dirasa tidak mau membuang-buang waktu, Yang Ye menghimbau anak-anaknya untuk segera memilih naskah teknik yang akan mereka pelajari dengan bijak dan benar. Menurut Yang Ye, hanya dengan cara itulah mereka bisa bertahan hidup dan bisa menemukan saudara-saudara yang terpisah dari mereka. Di paviliun, Yang Ye ternyata menyumbangkan naskah teknik satu-satunya milik desa keluarga Yang untuk menunjukkan ketulusan dan siap mengabdi pada desa Suan Huang. Naskah itu berisi tentang teknik The Golden Steel Dragon Elephant. Setelah melakukan sumpah pada segel paviliun, Yang Ye, Yang Ping, dan Yang Erlang pun memilih naskah teknik yang mereka pelajari masing-masing untuk melakukan kultivasi. Ketika waktu mulai larut malam dan dirasa kultivasi menggunakan naskah yang mereka pilih masing-masing sementara sudah cukup, mereka bertiga keluar
dan menutup pintu paviliun serta pergi untuk beristirahat. Dengan rasa puas, mereka bertiga berhasil memahami dan menyelesaikan kultivasi mereka dengan mudah, dan mereka akan melakukan hal itu lagi selangkah demi selangkah untuk mempelajari naskah teknik di paviliun. Di larut malam, paviliun yang sudah tidak ada orang, terlihat Hua secara diam-diam memasuki paviliun. Setelah melihat betapa banyaknya naskah di dalam paviliun itu, Hua tidak menyangka dengan keberuntungan besar yang akan dia dapatkan melalui naskah-naskah yang sepertinya akan ia curi. Saking banyaknya naskah teknik di dalam paviliun, Hua sepertinya tidak mungkin mencuri semua naskah yang ada di situ. Dirinya berencana akan membawa beberapa naskah yang akan ia berikan pada Raja Zuo, yang mana dengan hasil curiannya tadi, Raja Zuo pasti akan senang dan percaya kepadanya. Namun ketika Hua ingin mengambil salah satu naskah, tiba-tiba tangan Hua terhalang oleh sesuatu yang belum ia ketahui. Apa yang menghalanginya? Saat Yang Ye beserta kedua anaknya mempelajari naskah teknik tadi, Hua mengintip dari kejauhan dan melihat mereka bertiga bergumam dalam hati sebelum meminjam dan mengambil naskah teknik di paviliun. Hua menduga mungkin saja ada mantra yang melindungi naskah-naskah itu. Hua yang bingung memikirkan bagaimana cara ia mencuri naskah-naskah itu. Dari belakang muncullah Tianxing sembari berkata apa yang sedang ia lakukan. Dengan wajah terkejut, Hua langsung menjauh dari Tianxing sebagai bentuk kewaspadaannya. Melihat seseorang yang mencurigakan masuk ke paviliun miliknya, Tianxing mengatakan kepada Hua bahwa saat dalam perjalanan menuju desa Suan Huang, Tianxing merasakan ki seseorang yang sepertinya orang itu merupakan kultivator terampil di antara orang-orang yang menuju desa Suan Huang bersama Tianxing tadi. Tianxing bertanya lagi kepada Hua mengenai apa tujuannya datang ke desa dengan menggunakan penyamarannya. Dirasa dirinya sudah ketahuan dan tidak mungkin menutupi identitas aslinya, Hua pun melepaskan penyamarannya dan bergegas menyerang Tianxing. Namun serangan Hua dengan mudah dihindari oleh Tianxing. Setelah menghindari serangan Hua, Tianxing langsung menggenggam wajah Hua kemudian membanting Hua ke lantai. Tianxing pun bertanya kembali, sebenarnya siapa orang itu dan apa tujuannya? Hua yang nampak kesal dan keras kepala, dirinya yang masih tergeletak di lantai segera mengeluarkan serangan dari matanya sambil mencoba kabur keluar dari paviliun. Ternyata serangan Hua tadi berhasil melukai tangan Tianxing karena Tianxing sengaja menahan serangan Hua menggunakan tangannya. Hua yang melihat Tianxing terluka akibat serangannya, Hua merasa senang dan mengatakan bahwasannya Tianxing melakukan hal yang bodoh karena menahan serangannya. Mendengar dirinya diremehkan oleh Hua, Tianxing mengembalikan perkataan Hua dengan mengatakan dirinya baik-baik saja setelah mendapatkan serangan tadi, karena dirinya bisa menyembuhkan luka dengan sangat cepat. Tianxing sengaja menahan serangan Hua menggunakan tangannya, karena dirinya tidak mau serangan Hua tadi menghancurkan paviliun yang ia buat dengan hati-hati. Tetapi karena kali ini mereka sudah berada di luar paviliun, kini Tianxing tidak akan menahan diri menghajar musuh di hadapannya dengan kecepatan yang luar biasa. Tianxing berpindah tempat ke belakang tubuh Hua. Kemudian Tianxing menendang tubuh Hua yang mengakibatkan Hua mengeluarkan darah dari mulutnya serta terpental beberapa meter dari tempat ia berdiri. Melihat Hua yang terbaring lemas setelah terkena serangannya, Tianxing pun kembali bertanya untuk terakhir kalinya kepada Hua tentang siapa sebenarnya dan apa tujuan Hua datang ke desa Tianxing. Dirasa dirinya sudah terpojok dan tidak sanggup melawan Tianxing,
Hua malah mengatakan bahwa dirinya adalah kaki tangan dari pemimpin klan spesial pastoral, yaitu Raja Zuo-Xian. Cepat atau lambat, klan spesial restoral akan menguasai seluruh dunia ini. Mendengar dan melihat Hua yang masih saja keras kepala, tidak mau mengaku tentang siapa sebenarnya dirinya dan apa maksud kedatangannya, Tianxing pun jadi tak mau langsung membunuh Hua begitu saja. Tianxing berkata dirinya tidak punya niat membunuh, tetapi Tianxing malah menyuruh Hua pergi kembali ke klannya agar Hua memberitahu apa yang ia alami pada Raja Zuo. Tianxing memperingatkan Hua bahwa dirinya tidak akan membiarkan siapapun masuk ke desanya tanpa izin darinya. Dirinya bukanlah domba yang hanya bisa menunggu disembelih. Jika Hua berani macam-macam dengan Tianxing, dirinya tidak akan tinggal diam, dan jika ada orang lain dari klan spesial pastoral berani datang ke desa Xuan Huang lagi, Tianxing tidak akan segan-segan memusnahkan orang itu. Hua yang disuruh pergi kembali menghadap rajanya dan akan melaporkan kejadian yang ia alami pun berjalan meninggalkan desa Xuan Huang sambil mengatakan ia harap Tianxing tidak menyesal karena telah membiarkannya pergi, karena dengan adanya Hua kembali ke klannya itu akan memicu amarah dari Raja Zuo untuk menyerang desa Xuan Huang. Namun belum jauh Hua meninggalkan tempatnya, tiba-tiba ia tertusuk pedang dari arah belakang hingga menembus tubuhnya. Hua pun akhirnya tidak jadi selamat dan mati tertusuk oleh pedang tersebut. Ternyata yang melempar pedang tadi adalah Cao Zeng. Setelah berhasil membunuh Hua menggunakan pedangnya, Cao pun bertanya kepada Tianxing apakah tindakannya tadi salah. Tianxing menjawab, Cao telah melakukan hal yang benar. Di era modern dulu tempat Tianxing berada, dirinya telah banyak menonton film yang menggambarkan tragedi karena berkomplotan dengan musuh. Hal terbaik adalah memusnahkannya. Tetapi sekarang, setelah Tianxing melihat betapa kuatnya dia berjuang untuk hidup, meski dia berada di posisi musuh, nampaknya Tianxing agak sedikit iba melihatnya. Dan sepertinya Tianxing terlalu bermain-main melawan Hua tadi, supaya Hua tidak akan berani kembali lagi ke desa Tianxing. Setelah selesai berbincang-bincang, Tianxing pun menyuruh Cao membereskan mayat Hua karena sudah larut malam dan harus beristirahat. Keesokan harinya, dengan diawali pagi yang indah dan cerah, ketika Tianxing baru keluar ruangan sambil menghirup udara segar, dirinya disambut warga desa dengan menawarkan berbagai makanan yang mereka miliki. Namun dengan rasa terima kasih karena para warga sudah perhatian terhadapnya, Tianxing memutuskan untuk menerima makanan mereka satu persatu. Namun di sekitar warga muncul seseorang yang datang kepada Tianxing sambil ingin memberikan sesuatu pada Tianxing. Tianxing pun menanyakan nama orang itu, dan jika orang itu benar-benar memberikan barang yang berguna, maka Tianxing akan memperlakukannya dengan baik. Orang itu pun memperkenalkan diri. Ia bernama Qian Jia. Ia mengatakan bahwa dirinya selalu memiliki minat terhadap kultivasi. Jia berharap dengan benda yang ia berikan padanya, dirinya bisa mempelajari naskah teknik untuk berkultivasi di paviliun. Tianxing pun menanggapi perkataan Jia. Tianxing mengatakan teknik tidak boleh diturunkan begitu saja. Namun Tianxing dapat membuat pengecualian jika harta pemberian Jia itu bisa berguna dan bagus. Tianxing akan mengizinkan Jia untuk mempelajari teknik untuk berkultivasi di paviliun. Mendengar penjelasan Tianxing, Jia langsung mengeluarkan harta yang akan diberikan oleh Tianxing sebagai syarat untuk dapat mempelajari naskah-naskah untuk berkultivasi. Jia mengatakan dengan melihat cahaya yang memancar dari benda itu,
Tianxing pun pasti akan mengerti bahwa benda itu bukan benda yang sembarangan. Dirasa Jia tidak membual dengan harta yang ia miliki untuk diberikan kepada Tianxing. Tianxing pun menerima harta pemberian Jia dan mengizinkan Jia untuk mempelajari naskah-naskah teknik di paviliun. Karena sudah mendapat izin, Jia pun pergi menuju paviliun. Ketika Jia mulai berjalan ke arah paviliun, Tianxing yang menerima pemberian Jia dan mengizinkannya untuk mengunjungi paviliun, ia merasa aneh dan curiga dengan perilaku Jia yang sengaja memberikan hartanya di depan banyak orang. Tianxing menduga bahwa Jia memiliki maksud lain di balik perilakunya tadi. Xin pun berpindah ke paviliun. Jia yang telah sampai di paviliun, nampaknya dirinya akan mempelajari naskah anak The Tian Geng. Meskipun teknik itu merupakan teknik untuk anak-anak, Jia yang sudah dewasa pun tidak terlalu peduli dengan hal itu karena dirinya memiliki biochip di tubuhnya sehingga itu bisa menunjang latihannya. Dan benar saja, Jia nampak memiliki niat buruk terhadap Tianxing. Jia yang menganggap Tianxing menyembunyikan niat aslinya pun sepertinya Jia akan melakukan hal yang sama karena Jia merupakan seseorang yang diberkati kekuatan serta menganggap dirinya adalah karakter utama di dunia itu. Dari luar paviliun, anjing hijau yang melihat Jia pun menggonggongi Jia. Ternyata anjing itu pernah bertemu dengan Jia pada saat Jia mencuri roti milik anjing dan Erdan, sehingga membuat mereka berdua kelaparan. Melihat anjing yang sepertinya akan merepotkan Jia, Jia pun langsung pergi meninggalkan paviliun dan berencana kabur dari desa Suan Huang karena dirinya telah berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu naskah teknik untuk berkultivasi. Namun belum sempat pergi jauh, anjing itu berhasil mengejar dan menggigit pantat Jia. Dirasa dirinya mulai terpojok oleh anjing itu, Jia pun mengeluarkan kunci keberuntungannya untuk berteleportasi meninggalkan desa Suan Huang. Belum sempat anjing itu mencegah kaburnya Jia, Jia pun menghilang dan berniat untuk membalas dendam pada anjing itu setelah dirinya selesai kultivasi. Tianxing yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, dirinya tidak menyangka bahwa Jia ternyata merupakan orang yang diberkati dan memiliki harta pelindung. Namun, meskipun merupakan orang yang diberkati, setelah orang itu tergigit anjing hijau, pasti nasib buruk akan mengikutinya sementara waktu. Tianxing kemudian kembali ke kediamannya dengan tujuan untuk memeriksa harta pemberian dari Jia tadi. Tianxing membuka wordless book miliknya untuk mengetahui harta pemberian Jia. Ternyata itu adalah muted True Spirit Crystal Ball yang dapat menyerap ribuan roh dan menyatu dengan biochip dalam tubuh yang hidup. Benda itu akan berevolusi saat hibernasi dan akan berubah menjadi harta karun yang baru. Mengetahui tentang biochip, Tianxing sepertinya memahami sesuatu tentang kegunaan biochip tadi. Sepengetahuan Tianxing, biochip merupakan alat khusus untuk tujuan mata-mata atau alat pelacak. Jadi kesimpulannya, Jia sengaja memasang biochip di dalam bola kristal itu untuk melakukan niat buruknya. Namun tidak mau ambil pusing tentang apa yang sedang direncanakan oleh Jia menggunakan biochip itu. Tianxing pun langsung menumpahkan darahnya ke bola kristal itu untuk mengetahui master dari biochip itu. Setelah ditumpahkan darah ke bola kristal tadi, bola itu bereaksi mengeluarkan cahaya merah. Tianxing melihat roh di bola kristal itu masih tertidur serta dalam keadaan keruh sekarang, dan Tianxing ingin mengetahui akan menjadi apa bola kristal itu nantinya. Sambil menunggu bola kristal itu berubah, Tianxing menyimpan bola itu ke ruangan pikirannya.
Setelah Tianxing selesai menyimpan bola kristal tadi ke dalam pikirannya, datang Tuan Huang untuk memberi kabar bahwa seluruh orang-orang yang dipanggil Tianxing sudah hadir. Karena orang-orang yang ia panggil tadi sudah hadir semua, Tianxing pun menjelaskan maksudnya mengumpulkan orang-orang pilihannya ke ruangan Tianxing. Tianxing sengaja mengundang mereka untuk memberitahu bahwa Tianxing berencana mendirikan pengadilan dan sistemnya, serta masih banyak lagi yang akan ia bahas bersama orang-orang itu. Rapat pun dimulai. Dengan adanya puluhan ribu orang di desa Suan Huang sekarang, Tianxing memutuskan membentuk beberapa badan pemerintahan untuk menangani berbagai masalah di desa Suan Huang. Yang pertama, Tianxing membentuk badan pengadilan militer yang akan menangani semua masalah militer serta pasukan desa. Badan itu akan dipisahkan dari urusan internal yang dipimpin langsung oleh Dahu serta keluarga Jenderal Yang. Berikutnya adalah pengadilan konstruksi yang nantinya akan mengatur semua jenis konstruksi serta berfokus pada inovasi teknik, peralatan, dan harta karun yang baru. Badan ini beranggotakan Zhu Dachang, Zhu Hiu, Hu Bin, dan Li An yang bertanggung jawab sebagai leader di lapangan. Selanjutnya ada Departemen Skyscript, didirikan untuk menangani semua pendaftaran, akun, serta untuk membedakan identitas warga biasa dengan pembudidaya. Departemen ini diketuai langsung oleh Tuan Huang secara independen, serta Departemen Makanan dipimpin oleh Lai He. Departemen Harta Karun dikepalai oleh Su Jin. Departemen Kebijakan dipimpin oleh Tuan Huang. Departemen Hukum dikepalai oleh Zhang Yu, dan terakhir Departemen Medis yang akan dikelola oleh Wang Fengshan bersama Qiu Weiming. Untuk membentuk beberapa badan organisasi yang mengurus di bidangnya masing-masing. Hasil rapat pun dipajang di papan pengumuman untuk memberi informasi berita kepada seluruh warga desa Suan Huang. Warga desa yang melihat dan membaca pengumuman itu, mereka tidak menduga bahwa Tianxing dengan segera mendirikan beberapa badan pemerintahan. Dari sebagian mereka yang memang memiliki skill di masing-masing bidang pun merasa senang, karena dengan skill yang mereka miliki, itu dapat membantu serta berkontribusi dalam pembangunan desa. Mulai dari yang memiliki skill seni modern untuk paviliun, dan ada juga yang mengetahui obat-obatan untuk bergabung ke Departemen Medis. Dengan mengandalkan skill serta didukung menggunakan ki, efek akupuntur milik orang-orang yang berbakat di bidang medis itu akan sangat berguna meningkatkan kemampuan dalam pengobatan. Di lokasi lain, terlihat patung-patung hasil dari ukiran tangan yang sepertinya orang yang mengukir itu sangat mahir di bidang seni ukir. Terlihat pengukir patung tadi merupakan seorang kakek tua yang nampaknya kakek itu sedang mengukir sebuah lembing yin dan yang pada papan kayunya. Di depan kakek itu ada seorang pemuda yang sedang memperhatikan karya kakek tersebut. Kakek tersebut mengungkapkan bahwa hasil karyanya kali ini berhasil. Setelah berkali-kali mencoba membuat benda yang akan dibuat oleh kakek itu, ternyata akhirnya kakek itu berhasil mengukir rune kepada token kayu dan berhasil membuat sebuah jimat. Dengan nafas lega, kakek itu nampak senang dengan keberhasilannya membuat jimat menggunakan token kayu tadi. Ternyata keberhasilan kakek itu dikarenakan sebelum membuat jimat tadi, kakek itu mempelajari kitab suci The Taiping Talisman. Kitab itu digunakannya untuk kultivasi, kemudian berhasil memperoleh ki pada tubuhnya. Kakek itu menjelaskan, setelah dirinya selesai berkultivasi, kakek itu mencoba membuat jimat dengan mengukir rune pada kayu tadi. Saat membuat rune pada kayu, kakek itu menyalurkan ki-nya ke dalam ukiran. Setelah tersalurkan ke ukiran, ukiran itu akan membentuk jimat.
Setelah menjadi jimat, jimat itu secara otomatis menyerap ki dari langit dan bumi untuk berubah menjadi jimat yang sempurna. Dengan bentuk jimat yang berbeda, dapat digunakan pada objek-objek untuk memberikan kemampuan yang berbeda pula. Misalnya, menggunakan jimat serangan di menara panah akan dapat meningkatkan kekuatan ledakan dan efek mematikan yang disebabkan serangan panah dari menara itu. Kemudian contoh lainnya, jika mengukir jimat pertahanan di rumah, jimat itu akan memberikan efek perlindungan yang kuat terhadap rumah itu. Setelah menjelaskan dari beberapa fungsi jimat tadi, kakek itu menanyakan pemuda yang ternyata bernama Hubin tentang mandat dari kepala desa untuk mendirikan pengadilan. Hubin pun menjawab pertanyaan kakek itu yang ternyata kakek itu bernama Master Lu. Hubin mengatakan semua orang berbakat yang ada di desa Suan Huang berkumpul untuk membahas pembangunan pengadilan dan badan pemerintahan. Hubin kembali menjelaskan dirinya direkrut ke Departemen Pavilion Konstruksi untuk mengurus masalah konstruksi dan pembuatan alat. Menanggapi penjelasan Hubin, Master Lu juga sepertinya mewajarkan hal itu, mengingat semakin banyak warga yang tinggal di desa Suan Huang. Kepala desa memang perlu mengkategorikan warganya serta memanfaatkan bakat-bakat yang dimiliki oleh warga desa. Master Lu menduga bahwa Tianxing membentuk beberapa badan dengan tujuan percobaan. Namun, keputusan Tianxing selaku kepala desa itu merupakan keputusan di waktu yang tepat. Mendengar penjelasan dan dugaan Master Lu terkait keputusan yang diambil kepala desanya, Hubin yang menyaksikan betapa bijaksananya Master Lu menanggapi keputusan kepala desa pun menyarankan Master Lu untuk bergabung serta berkontribusi membantu dalam organisasi yang dibentuk Tianxing. Mendengar saran dari Hubin, Master Lu sepertinya tertarik untuk bergabung dengan Pavilion Konstruksi. Namun dirinya belum mau segera bergabung dengan Pavilion Konstruksi karena masih ada penelitian yang sedang Master Lu lanjutkan sementara waktu. Tanpa hasil apapun dengan penelitiannya, dirinya merasa belum pantas untuk bergabung dan menerima tugas di posisi tertinggi dalam organisasi desa. Mengetahui alasan Master Lu yang masih belum siap bergabung ke dalam Pavilion Konstruksi, Hubin pun memaklumi keputusan Master Lu dan memberi kesempatan kepada Master Lu untuk melanjutkan penelitiannya tentang membuat jimat dari ukiran yang Master Lu buat. Xin pun berpindah ke kediaman Tianxing. Tampak bola kristal yang kemarin ia dapatkan dari Jia mulai menunjukkan reaksi setelah beberapa hari ia simpan dalam dimensi pikirannya. Di dalam bola kristal itu terdapat seorang bocah yang sedang tertidur. Tianxing yang sedang berkultivasi serta mengawasi perkembangan bola kristal itu, sepertinya ia merasakan reaksi yang ditimbulkan oleh bola kristal. Sambil mendekat, Tianxing nampaknya menyadari bahwa bola kristal itu telah menyelesaikan evolusinya. Saat mendekati bola kristal, Tianxing melihat bola itu bergerak seperti akan ada yang keluar dari dalam bola itu. Dan benar saja, setelah beberapa saat sesuatu yang bergerak-gerak dalam bola itu pun keluar. Dari dalam bola itu keluar seorang gadis bocah kecil yang membuat Tianxing terkejut melihatnya. Setelah gadis bocah kecil tadi keluar dari dalam bola, bocah itu yang melihat Tianxing di hadapannya pun memanggil Tianxing sebagai ayah. Mendengar kalau dirinya dipanggil ayah, Tianxing jadi kikuk dan agak bingung seolah tidak percaya bahwa dirinya dipanggil ayah oleh bocah tadi. Sambil memperjelas apakah bocah tadi memanggil dirinya ayah, Tianxing mencoba berbicara kepada bocah tersebut. Bocah itu merespon dengan tetap memanggil Tianxing ayah. Setelah memperjelas bahwa bocah itu memanggil Tianxing ayah, bocah itu mencoba menjelaskan beberapa hal yang ia alami.
pada saat hibernasi di dalam bola kristal. Bocah itu mengatakan, sebelum ia menetas dan lahir dari bola tadi, terjadi masalah di antara bola kristal dan biochip eksternal yang tertanam pada bola. Masalah itu muncul akibat keadaan keruh yang terjadi di dalam bola kristal, yang mana kekeruhan itu disebabkan oleh darah Tianxing yang sengaja diteteskan ke dalam bola kristal. Pada saat bocah itu hibernasi di dalam bola, darah Tianxing yang masuk ke dalam bola kristal itu juga ikut terserap oleh bocah tersebut. Jadi secara teori, dengan terserapnya darah Tianxing ke dalam bola kristal, bocah yang sedang hibernasi di dalam bola itu pun adalah putrinya. Sambil gugup dan kaku mengetahui bahwa dirinya memiliki seorang putri, Tianxing bertanya, apakah bocah itu telah memiliki nama? Bocah itu pun menjawab dirinya tidak memiliki nama dan meminta Tianxing untuk memberikan nama kepada bocah tersebut. Mendengar permintaan yang mau nggak mau itu adalah anaknya dan nggak tahu juga mamanya siapa, Tianxing mencoba memikirkan nama yang cocok untuk anaknya. Dengan tubuh yang berkilauan seperti langit berbintang yang terlihat dari tubuh bocah tersebut, Tianxing memberi nama anaknya Xinghai, Yi Xinghai. Xing pun senang dengan nama yang pemberian ayahnya. Namun Tianxing nampak penasaran dengan kondisi yang dialami oleh anaknya. Tianxing melihat tubuh roh Xing tidak begitu stabil. Mendengar pertanyaan ayahnya, Xing menjawab bahwa ia terlahir dari roh yang terdapat pada bola kristal dan biochip. Jadi tentu saja tubuhnya akan terpengaruh oleh data dan serpihannya. Karena Xing baru lahir, jadi datanya belum lengkap. Atas dasar itulah tubuhnya saat ini belum begitu stabil. Walaupun tubuhnya belum stabil dan datanya belum lengkap di-download karena kehabisan kuota. Enggak guys, bercanda. Maksudnya tubuhnya masih berkembang. Xing mendapatkan bantuan dari objek spiritual, bawaan, dan biochip. Dengan bantuan tadi, hal itu membuat Xing untuk mengembangkan skill kalkulasi miliknya. Skill itu dapat meningkat seiring pertumbuhan dari Xing. Mendengar penjelasan anaknya, Tianxing bertanya tentang kemampuan apa yang dimiliki oleh Xing saat ini. Xing pun menjawab pertanyaan ayahnya bahwa dirinya saat ini dapat membuat jaring bintang di atas desa Xuanhuang dengan memanfaatkan sky kipul milik desa. Lewat jaring yang ia ciptakan di atas desa, Xing dapat mengamati gerakan setiap makhluk hidup di desa Xuanhuang, serta mencocokkan fitur dari mereka yang masuk dan keluar dari jaring bintang. Mendengar penjelasan anaknya tentang kemampuannya, Tianxing jadi memahami fungsi jaring bintang itu. Jaring bintang itu memiliki fungsi seperti kamera pengintai yang canggih. Menggunakan jaring bintang tadi, Tianxing dapat terbantu dalam aspek keamanan desa. Xing menjelaskan lagi, saat ia tumbuh, jaring itu pun secara otomatis akan tumbuh juga. Namun untuk saat ini, Xing hanya mengetahui sebatas itu saja mengenai fungsi dari jaring bintang karena dirinya juga masih dalam tahap pertumbuhan. Jika Tianxing ingin menggunakan jaring bintang pada desanya, Tianxing harus menambahkan rune yang diberikan oleh Xing ke dalam sky kipul. Setelah mendapatkan rune dari anaknya dan mendengar penjelasan tentang penggunaan rune tersebut, Tianxing pun segera melakukan apa yang telah dijelaskan oleh putrinya. Tianxing mulai memasuki alam sky kipul desa Xuanhuang. Setelah masuk dan melihat sky kipul, Tianxing tidak menyangka kalau kolam itu kini menjadi sangat luas dalam beberapa hari saja. Sepertinya hal itu dipengaruhi oleh jumlah penduduk serta kekuatan desa Xuanhuang yang berkaitan langsung dengan sky kipul tersebut. Namun sepertinya ada hal lain yang membuat Tianxing khawatir, yaitu warna dari jiwa-jiwa yang muncul di hadapan Tianxing
memiliki warna yang berbeda-beda. Tianxing menduga mungkin warna jiwa yang berbeda itu ada pesan tersembunyi di dalamnya. Tianxing pun jadi teringat dari beberapa video game. Di dalam game tersebut terdapat fitur misi permainan yang memiliki misi untuk mengumpulkan roh. Dengan roh-roh yang terkumpul, roh tadi dapat memperkuat tubuh seseorang yang mengakibatkan warna dari orang itu berubah ke warna yang berbeda-beda. Tianxing mengira mungkin hal yang terdapat pada video game tadi bisa jadi sama dengan jiwa-jiwa yang muncul di Sky Pool milik desa Xuanhuang. Namun di dunia abadi ini, warna jiwa ditentukan oleh seberapa banyak ki yang dikontribusikan jiwa terhadap desa. Tianxing teringat saat itu warna dari jiwa Tuan Huang dan dahu berwarna biru. Namun sekarang jiwa Tuan Huang dan dahu berubah menjadi warna merah. Kemungkinan selain berapa besar ki yang diberikan seseorang ke desa, warna juga ditentukan oleh seberapa besar kontribusi seseorang itu terhadap desa. Tianxing nampaknya masih harus memastikan lagi mengenai warna-warna jiwa tersebut. Tapi untuk kali ini, Tianxing akan berfokus menyiapkan jaring bintang terlebih dahulu sambil memulai memasukkan bola kristal dan rune tadi ke Sky Pool miliknya. Tianxing menyerahkan pengaktifan jaring bintang itu kepada Xing. Kedua benda tadi dimasukkan ke dalam kolam Sky Pool dan mulai menunjukkan reaksi. Dari luar desa terlihat jaring bintang perlahan mulai terbentuk. Dan tak butuh waktu yang lama, kubah jaring bintang itu pun berhasil menyelimuti seluruh wilayah desa Xuanhuang. Setelah jaring bintang telah selesai menyelimuti desa, Xing menjelaskan kepada ayahnya bahwa seseorang yang dapat melihat jaring itu hanyalah Tianxing saja. Tianxing yang mendengar penjelasan putrinya, Tianxing sepertinya akan melakukan rencananya tentang pembuatan kartu Skyscript, yang mana kartu itu merupakan sesuatu mirip dengan kartu identitas alias KTP untuk memastikan penduduk desa memiliki identitas yang tetap. Saat waktunya tiba, Tianxing akan menggunakan data dan skill kalkulasi anaknya untuk mengembangkan sistem kontrol akses di lokasi yang jauh dari desa Xuanhuang. Terlihat kondisi pekerjaan pengeboran di klan spesial pastoral. Di situ nampaknya Chen dan Wu Guang siap memimpin rakyat dataran tengah untuk memberontak dan mengukir ulang sejarah pemberontakan mereka di masa lalu. Matahari mulai terbenam dan itu menjadi tanda bahwa berakhirnya jam kerja para buruh klan spesial pastoral. Para pekerja digiring memasuki kamp penampungan. Di waktu perjalanan menuju kamp peristirahatan, Wu mengatakan kepada Chen bahwa dirinya diam-diam telah menghubungi orang-orang untuk memberontak. Kemudian Wu menanyakan kesiapan Chen tentang obat-obatan yang akan digunakan dalam rencana mereka. Chen menjawab pertanyaan Wu bahwa dirinya telah mendapatkan obat-obat itu dan berencana melakukan pelarian. Chen menambahkan dirinya telah meminta rekan-rekannya agar menggunakan kayu lapuk untuk membangun pagar kayu di sisi tenggara markas klan spesial pastoral. Nantinya, melalui kayu lapuk tadi, mereka akan menyerang melalui pagar kayu lapuk tersebut. Di samping itu, Chen telah menggunakan batu untuk mengikis palang terakhir di kurungannya. Pada saat para penjaga kurungan klan spesial pastoral pingsan terkena obat tadi, Chen dan Wu akan keluar melalui palang kurungan yang telah dikikis oleh Chen menggunakan batu. Setelah berhasil keluar, ia akan mengambil kunci penjara dan membebaskan para tahanan. Mendengar rencana dan tindakan yang telah Chen lakukan, Wu pun optimis serta bersiap untuk membalas dendam kepada klan tersebut karena telah berbuat kejam pada para tahanan di situ.
Namun, Wu masih bingung mengingat orang-orang di klan itu tidaklah bodoh. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa memasukkan racun ke dalam makanan klan tersebut. Mendengar kekhawatiran Wu, Chen pun mengatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan seseorang yang datang dari masa depan. Ia merupakan orang baik bernama Wang Qi. Wang Qi bersedia menjadi relawan dan mengorbankan dirinya untuk melakukan rencana mereka. Wang yang telah hadir bersama Chen dan Wu mengatakan dirinya bersedia mengorbankan diri karena dirinya ingin balas dendam atas kematian adiknya yang kemudian dimakan oleh klan tersebut. Dengan raut wajah yang marah dan kesal, Wang ingin orang-orang di klan itu mati menuju neraka. Wang pun pernah belajar sejarah saat dirinya sekolah tentang perjuangan Chen dan Wu dalam pemberontakan di masa lalu. Atas dasar itulah, Wang mempercayakan dan rela berkorban demi kelancaran rencana Chen dan Wu membebaskan para tahanan di klan spesial pastoral. Mendengar tekad dan keyakinan Wang, Chen berjanji akan membalaskan dendam Wang terhadap klan tersebut serta membebaskan para tahanan di situ. Dirasa dirinya sudah siap, Wang pun meminta obat yang akan dimakannya agar ketika Wang mati, orang-orang klan itu memakan dirinya sehingga secara langsung obat itu akan bereaksi pada orang yang memakan tubuh Wang. Chen memberikan obat yang telah ia sediakan untuk dimakan Wang. Chen memberitahu kepada Wang efek dari obat itu sangatlah berat, maka dari itu Wang harus bergerak cepat setelah memakan obat itu. Jika tidak bergerak cepat, Wang akan merasa sangat pusing dan juga ngantuk. Mendengar penjelasan efek samping yang ditimbulkan obat itu dari Chen, Wang pun segera memakan obat itu sembari bergumam, "Adik, tunggulah, aku akan membalaskan dendamu." Setelah obat itu dimakan habis oleh Wang, ia bersiap melakukan aksinya. Dari luar penjara terlihat penjaga yang memerintahkan tahanannya untuk melanjutkan pekerjaannya di malam hari secara paksa. Namun, ketika penjaga itu sedang memberikan perintah kepada para tahanan, Wang sengaja memprovokasi penjaga tersebut dengan cara memandangi penjaga itu dengan raut wajah yang marah. Penjaga yang tidak terima atas perlakuan Wang terhadapnya, penjaga itu memaki Wang. Namun Wang yang memang sudah kesal dan sengaja melakukan hal itu, dirinya mulai mencekik penjaga tersebut. Penjaga lain yang melihat kejadian itu bergegas mendatangi Wang dan segera mengambil tindakan keras. Mereka pun mulai menebas tubuh Wang sehingga Wang mengalami luka tebasan yang serius. Ketika Wang sedang tersungkur jatuh, orang yang Wang cekik tadi nampak kesal dan melakukan balas dendam atas tindakan Wang terhadapnya. Orang itu menusuk tubuh Wang. Sebelum Wang mati tertusuk pedang orang tadi, Wang dengan lirih berkata, "Ingatlah dendamku." Para penjaga di sekitar Wang pun samar-samar mendengar ucapan Wang yang mereka pun tidak tahu apa maksud dari perkataan Wang. Seolah tidak mau ambil pusing dengan perkataan Wang yang mereka tidak ketahui, para prajurit klan itu pun segera memasukkan Wang ke dalam panci untuk dijadikan makanan. Chen yang melihat kejadian itu dan itu merupakan rencananya pun bergumam bahwa dirinya berjanji akan mewujudkan permintaan Wang serta tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan dari Wang. Setelah tubuh Wang diolah menjadi makanan, prajurit-prajurit klan tersebut memakan daging Wang. Tak berselang lama, efek dari obat yang terdapat pada tubuh Wang pun bereaksi, sehingga membuat beberapa prajurit penjaga terkapar tidak sadarkan diri. Karena situasi itulah, Chen dan Wu mulai melakukan aksinya. Chen dan Wu melucuti senjata prajurit yang telah pingsan tadi dan membunuhnya. Setelah berhasil membebaskan tahanan, Chen mulai menyerang bersama para tahanan lainnya
dengan membakar camp dari klan spesial pastoral, kemudian mengambil senjata klan itu sebanyak-banyaknya. Terlihat beberapa orang yang sedang membebaskan para tahanan wanita dari penjara. Orang-orang yang berhasil bebas diarahkan menuju pagar kayu lapuk tadi yang kemudian dilubangi untuk jalan kabur para tahanan. Dari atas menara pengintai, terlihat penjaga yang mengawasi melalui menara itu mengetahui aksi para tahanan yang akan kabur. Penjaga itu pun meniup trompet peringatan tanda bahaya. Raja Zhou yang mendengar suara trompet peringatan itu pun keluar dari campnya untuk melihat hal apa yang terjadi di luar campnya. Pada saat keluar camp, Raja Zhou dikejutkan dengan beberapa prajuritnya tergeletak di tanah serta beberapa camp lainnya habis terbakar. Raja Zhou yang mengetahui ulah para penjaga itu pun segera memerintahkan prajuritnya yang masih hidup untuk mengejar para tawanan itu dan membunuh semuanya tanpa terkecuali. Dari luar pagar, Chen memastikan para tawanan tidak ada yang tertinggal, dan sepertinya mereka berhasil membebaskan semua tahanan dan berhasil keluar dari penjara. Chen dan Wu mulai melakukan pelariannya bersama para tahanan yang bebas lainnya. Salah satu prajurit klan ingin mengejar tawanan yang kabur itu menggunakan kuda, namun hal itu dilarang oleh seseorang prajurit lainnya karena jika mengejar dengan kuda, hal itu bisa saja memancing binatang liar di luar sana. Lalu Raja Zhou yang murka kepada para tawanan yang telah kabur tadi sehingga dirinya akan membunuh mereka semua. Sambil marah-marah kesal karena kekacauan telah terjadi di klannya, Raja Zhou menanyakan tentang Hua yang seharusnya sudah memberi informasi untuk menyerang. Dolord yang mendengar pertanyaan itu pun menjawab bahwasanya Hua tidak ada respon selama 2 hari dan sepertinya penyamaran Hua sudah diketahui musuh dan akhirnya terbunuh. Mendengar berita dari Dolord tentang kematian mata-matanya, Raja Zhou pun jadi tambah marah karena dengan adanya Hua sebagai mata-mata dan memberi informasi tentang kondisi musuh, Raja Zhou dapat mengandalkan itu untuk memperluas kekuasaannya serta dapat menangkap domba berkaki 2 lebih banyak lagi. Tapi ternyata sekarang rencana Zhou semua menjadi kacau. Dolord mengingatkan kepada Raja Zhou tentang pesan Hua terakhir kali mengenai seseorang yang bernama Tianxing. Tianxing memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat mengeluarkan sihir yang tak terduga. Tianxing merupakan orang yang berbakat dan hebat. Mendengar perkataan Dolord, Raja Zhou pun mengingat nama Tianxing dan berencana akan bertemu dengan Tianxing suatu saat untuk mengalahkannya. Dan tawanan klan spesial pastoral berhasil bebas dan melarikan diri dari kurungan klan tersebut. Lalu Xin pun berpindah ke suatu malam yang damai di desa Xuanhuang. Di malam itu, Tianxing yang gabut sedang mencoba ngisi kegabutannya dengan mengunjungi paviliun. Sambil mencari-cari naskah yang ingin ia pelajari, Tianxing menemukan sebuah naskah buku tentang dasar-dasar jimat dan di dalamnya berisi tata cara penggunaan serta pantangan dari kebanyakan jimat yang dicantumkan di dalamnya. Tianxing membuka buku naskah itu, kemudian melihat beberapa gambar contoh bentuk dan jenis-jenis jimat. Jimat api dan sejenisnya adalah jimat tipe serangan dan sangat kuat. Namun jimat yang ingin Tianxing buat kali ini adalah semacam jimat identifikasi yang bisa mendukung kinerja dari kartu Skyscript melalui jaring bintang sebagai dasarnya. Buku itu menjelaskan untuk refining jimat yang berisi identitas pribadi tidaklah sulit. Jimat itu dapat berubah menyesuaikan dengan orang yang menggunakannya.
serta dapat memenuhi persyaratan satu kartu per penduduk desa. Tetapi dalam melakukan refine pada kartu Skyscript, ada beberapa syarat yang harus sesuai. Yang pertama adalah bahan. Bahan biasa untuk pembuatan Skyscript pasti tidak mungkin, karena dengan bahan normal, bahan itu tidak mampu menahan kekuatan jimatnya. Buku itu menyarankan untuk melakukan refine pada tulang monster ganas, dikarenakan tulang mereka kerasnya setara dengan besi dan batu, serta tulang itu mengandung unsur spiritualis. Setelah beberapa waktu telah Tianxing lalui, Tianxing telah mengumpulkan banyak tulang-tulang monster yang dikalahkannya. Saking banyaknya, pasokan tulang monster milik Tianxing tidak terbatas jumlahnya. Setelah mengetahui bahan yang akan digunakan dalam membuat kartu Skyscript, Tianxing jadi teringat tentang suatu benda yang ia miliki untuk membuat sesuatu yang ia inginkan. Dirinya mengingat bahwa dirinya memiliki tungku Skyfire. Tungku Skyfire itu sangat cocok digunakan untuk refining tulang-tulang beast yang akan ia gunakan dalam pembuatan kartu Skyscript. Setelah Tianxing mengeluarkan tungku tadi, ada masalah baru yang sepertinya menjadi kendala Tianxing dalam pengoperasian tungku tersebut agar bisa berfungsi dengan baik. Tungku itu membutuhkan roh api yang hanya bisa menggunakan ki seseorang untuk membuat api kecil, serta hal itu akan sangat menguras ki seseorang tersebut. Namun tanpa ambil pusing, Tianxing pun segera mencoba untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kartu Skyscript. Dan setelah bahan telah terkumpul, ia akan mencoba melakukan refining pada jimat itu. Tianxing pun kembali ke kediamannya setelah ia pergi mengunjungi pavilion tadi. Di tempatnya, Tianxing bertemu dengan Cao Zeng yang sudah menanti kedatangan Tianxing. Melihat Cao yang ada di ruangannya, Tianxing pun memerintahkan Cao untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang sudah Tianxing catat di sebuah kertas kecil. Tianxing menghimbau agar Cao mendapatkan bahan-bahan seperti tulang dan darah hewan dengan kondisi masih segar. Mendengar perintah yang diberikan Tianxing kepadanya, Cao pun sepertinya mengetahui ada beberapa bahan segar yang Tianxing minta di dapur, dan Cao pun segera mengambil bahan-bahan tersebut untuk diberikan kepada Tianxing. Setelah bahan-bahan yang dibutuhkan Tianxing terkumpul, Tianxing pun segera melakukan refining menggunakan bahan tadi ke dalam tungku. Setelah bahan sudah masuk ke dalam tungku, Tianxing menciptakan api melalui tangannya untuk membakar tungku itu agar tungku itu dapat memasak bahan-bahan yang telah Tianxing masukkan ke dalam tungku. Dengan proses pembakaran tungku yang lumayan menguras tenaga Tianxing, perlahan-lahan bahan-bahan tadi meleleh serta lebur secara perlahan. Ketika bahan-bahan tadi meleleh dengan sempurna, dari lubang tungku itu muncul patung kepala kerbau, dan kepala kerbau itu menuangkan cairan bahan-bahan yang telah meleleh di dalam tungku tadi menjadi sebuah kotak yang berkilau. Proses tersebut nampaknya sangat menguras tenaga Tianxing. Semakin cepat proses itu, maka semakin banyak juga ki milik Tianxing dikuras. Jika Tianxing mengoperasikan tungku itu terus-menerus, maka yang terjadi, ki dari Tianxing akan terkuras habis hingga kering dalam waktu yang singkat. Proses refining pun selesai. Tianxing bisa sedikit bernafas lega karena dirinya baru saja menyelesaikan setidaknya untuk percobaan batch pertama. Batch tadi terlihat berbentuk kotak serta memiliki lubang berbentuk garis di sisi atas kotak itu. Dengan selesainya eksperimen Tianxing, ia pun mencoba untuk membuat kartu Skyscript menggunakan batch tersebut.
Beberapa kartu muncul dari lubang kotak itu. Kartu-kartu itu memiliki tekstur yang tidak rapuh walaupun terbuat dari tulang, tetapi beratnya seperti besi berkualitas tinggi. Meskipun kartu itu terkesan tipis hingga bisa ditekuk, kartu itu tidak mudah dihancurkan. Nampaknya bahan dari tulang yang digunakan untuk membuat kartu-kartu itu bukanlah ide yang buruk bagi Tianxing. Setelah kartu-kartu tadi berhasil dicetak, berikutnya Tianxing akan menambahkan ukiran jimat ke dalam kartu-kartu tersebut. Cerita pun berpindah ke dalam hutan sekitar lembah desa Xuanhuang. Di situ terlihat banyak orang berlari ketakutan dan menghindari dari kejaran monster. Ketika mereka sedang berlari kabur dari kejaran monster-monster itu, salah satu orang dari rombongan mereka melihat asap dari kejauhan yang terdapat di dalam lembah. Mereka pun berlari menuju asap itu dengan harapan ada orang yang dapat menolong mereka di sana. Tak berserang lama, prajurit yang sedang berjaga di menara pun melihat dari kejauhan ada orang yang berlari menuju desa Xuanhuang dan segera memberitahu apa yang ia lihat kepada Dahu. Dahu yang kemudian melihat orang-orang itu nampak terkejut yang sepertinya orang-orang itu berlari menuju pintu gerbang lembah desanya. Orang-orang itu berlari sambil berteriak minta tolong karena mereka melihat ada sebuah desa di hadapannya. Dahu segera memerintahkan pasukannya untuk membantu dan membukakan pintu gerbang desa pada orang-orang itu, serta membunyikan alarm peringatan pada pasukannya. Namun sepertinya prajurit yang berjaga di menara bersama Dahu itu melihat ada sesuatu yang mengejar orang-orang itu dari belakang. Sesuatu itu terlihat seperti bis ganas yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Lonceng peringatan pun dibunyikan. Mendengar bunyi lonceng, para pasukan pun bergegas dan bersiap melindungi desa sembari menguji teknik yang baru mereka latih. Cao yang juga mendengar alarm itu segera memberitahu kepada Tianxing. Mendengar informasi bahwa alarm telah berbunyi dari Cao, Tianxing pun keluar dari kediamannya dan segera memeriksa apa yang terjadi di luar pagar. Di sisi menara penjaga, prajurit itu memberitahu Dahu bahwa monster yang muncul kali ini nampaknya berbeda dari monster-monster yang mereka lihat sebelumnya. Dahu pun menanggapi dengan apa yang ia lihat. Ia melihat monster kali ini berbulu seputih salju dengan wajah garang yang membuat monster itu terlihat sulit untuk dihadapi. Dari bawah menara di dalam pagar, Tianxing yang datang untuk memeriksa keadaan di luar pagar pun bertanya kepada Dahu tentang apa yang terjadi. Dahu yang melihat Tianxing dan bertanya kepada dirinya. Dahu pun menjawab orang-orang itu berlari ke arah desa dari luar lembah. Dan kalau dilihat dari raut wajah mereka, sepertinya mereka sedang dalam masalah besar yang ditimbulkan oleh sesuatu yang mengerikan. Dahu menambahkan bahwa dirinya juga melihat serigala mengejar mereka dari luar, dan serigala itu nampak bukan serigala pada umumnya. Setelah Dahu menjelaskan apa yang telah dirinya lihat, Tianxing pun memeriksa monster itu dari kejauhan. Monster itu ternyata adalah serigala es. Setelah mengetahui monster tersebut, Tianxing memerintahkan Dahu untuk pergi ke gerbang dan mengawal orang-orang yang lari ketakutan tadi masuk menuju desa serta memastikan agar orang-orang itu aman. Dahu yang menerima perintah pun segera menjalankannya. Dari arah belakang Tianxing, Jenderal Yang Ye beserta anak-anaknya pun tiba ke lokasi Tianxing. Mengetahui Jenderal Yang Ye beserta anak-anaknya sudah bersiaga, Tianxing memerintahkan Jenderal Yang Ye beserta pasukannya untuk menjaga tembok karena ada sejumlah besar bis yang sedang mengejar orang-orang dari luar pagar. Mendengar perintah kepala desa, Jenderal Yang Ye memerintahkan kedua anaknya supaya masing-masing memimpin pasukan
untuk menjaga dua sisi tembok dan mengawal para pengungsi yang masuk ke dalam desa. Yang Ping dan Yang Erlang pun menjalankan perintah dari Jenderal Yang Yi dengan membagi dua kelompok tempur untuk bersiap menghadang serigala es serta mengamankan para pengungsi yang akan masuk ke dalam desa. Para pengungsi yang melihat bahwa dirinya akan diselamatkan, mereka merasa senang dan lega serta menghimbau para prajurit yang ada di hadapannya untuk berhati-hati menghadapi serigala es tersebut. Yang Ping dan Yang Erlang terkejut ada begitu banyak orang pengungsi yang datang dan tidak tahu mereka semua berasal dari mana. Mereka berdua menduga kalau orang-orang itu bertemu serigala es saat mencoba melarikan diri dari suatu wilayah. Orang-orang pengungsi tadi akhirnya berhasil masuk dan selamat ke desa Suan Huang. Menyadari bis ganas itu sudah hampir mendekati desa, Yang Ping memerintahkan prajuritnya untuk menyerang bis itu ketika para pengungsi sudah masuk semua ke dalam desa. Ketika para pengungsi sudah mereka amankan semuanya, ini saatnya Yang Ping dan Yang Erlang mulai menyerang serigala es di hadapannya. Dengan aba-aba yang diberikan Yang Ping dan Yang Erlang, para prajurit pun mulai menyerang serigala es. Pertempuran pun terjadi. Dengan skala upaya, semua prajurit menyerang bersama-sama. Namun pertempuran kali ini berbeda. Dengan menggunakan teknik dari hasil kultivasi mereka, para prajurit itu menyerang menggunakan kemampuan yang sudah jauh berbeda sebelumnya. Itu semua berkat Tianxing yang membimbing mereka melalui naskah teknik yang mereka pelajari di pavilion. Namun, Yang Ping dan Yang Erlang terkejut melihat ketika ada beberapa dari kawanan mereka sudah ada yang tumbang di pertempuran. Serigala es yang masih hidup itu berhenti menyerang sejenak, yang sepertinya mereka sedang melakukan sesuatu. Tianxing yang dari kejauhan mengamati serigala es itu nampak heran dengan tingkah laku serigala tersebut. Serigala tersebut terlihat memegang senjata dan mungkin serigala itu telah berevolusi serta memiliki insting pengetahuan. Tuan Huang yang berada di sisi Tianxing pun menambahkan, selain pengetahuan, pemimpin serigala es itu bisa saja mendirikan desa atau klan di kelompoknya. Ternyata dari atas pohon di hutan sekitar lembah desa, terlihat prajurit klan spesial pastoral yang sedang mengejar tawanan yang kabur tadi sedang mengintai kondisi pertempuran yang telah terjadi di desa Suan Huang. Pengintai itu menyadari bahwa tidak ada gunanya lagi mereka mengejar tawanan mereka karena para tawanan itu berhasil selamat dan masuk ke desa Suan Huang. Salah satu pengintai itu mengatakan, sepertinya lembah ini merupakan lembah yang dicari oleh Raja Zuo. Maka dari itu, ia berencana kembali ke klan mereka dan memberitahu Raja Zuo atas kondisi desa Suan Huang saat ini. Dengan pertempuran antar desa Suan Huang melawan serigala es itu, klan mereka bisa mengambil keuntungan saat desa Suan Huang dalam keadaan tidak berdaya karena telah lemah setelah diserang oleh serigala es. Mendengar ucapan rekannya, mereka pun sepakat untuk kembali ke klan dan melaporkan situasi desa Suan Huang kepada Raja Zuo. Di saat dua orang dari klan spesial pastoral tadi pergi kembali menuju klannya, insting observasi Tianxing pun bereaksi yang membuat dirinya mengetahui keberadaan dua orang tadi. Tianxing menduga kedua orang itu sepertinya sedang mengejar para pengungsi yang kabur menuju desa Suan Huang. Di lokasi pertempurannya, serigala es yang diam sejenak tadi mulai menunjukkan kemampuannya. Serigala itu mengeluarkan perisai es dan menutupi dadanya, yang sepertinya kemampuan itu serigala peroleh dari evolusi setelah dunia ini tergabung. Tianxing membiarkan dua orang dari klan lain tadi yang mengintai mereka dan memilih fokus untuk melawan musuh yang ada di hadapannya sekarang. Dengan cepat,
Tianxing mengeluarkan panah miliknya untuk menyerang salah satu serigala es. Sesuai dugaan Tianxing, panah miliknya tadi tidak bisa menembus perisai es milik serigala, karena perisai itu merupakan kemampuan awaken serigala tersebut, sehingga serangan biasa tidak akan mempan terhadapnya. Karena senjata normal tidak berpengaruh pada serigala es tersebut, dengan menggunakan kemampuannya, Tianxing mencoba meningkatkan senjata para prajurit tempur dengan jimat api yang telah ia ciptakan sebelumnya. Melihat Tianxing sedang melakukan teknik jimat, Tuan Huang nampak terkejut melihat Tianxing. Ternyata dia telah mempelajari teknik seperti itu. Mendengar ucapan Tuan Huang, Cao pun menjelaskan kepada Tuan Huang bahwa beberapa hari itu Tianxing mempelajari teknik jimat terus-menerus. Kembali ke pertempuran, Tianxing yang telah mengeluarkan begitu banyak lembaran jimat tadi, jimat itu ditempelkan pada masing-masing senjata para prajurit, yang menyebabkan senjata mereka yang telah tertempel jimat itu pun mengeluarkan api. Nampaknya senjata mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tianxing menjelaskan, jimat api yang ia tempelkan ke senjata mereka itu dapat menembus perisai es milik serigala tadi. Jadi sekarang waktunya untuk menyerang dan menunjukkan seberapa kuatnya desa Xuan Huang. Dengan kekuatan senjata yang baru akibat diberi jimat oleh Tianxing, Yang Ping dan Yang Erlang pun segera melakukan serangan combo mereka. Dari kejauhan, Dahu dan Jenderal Yang Ye pun ikut turun tangan melawan serigala es. Tombak milik Yang Ping berhasil menembus perisai es serigala tersebut. Bahkan saking kuatnya tombak yang diberi jimat tadi, tombak mereka berhasil menembus tubuh serigala es. Mereka pun bekerja sama melawan serigala. Dengan kemampuan mereka masing-masing, prajurit Tianxing berhasil menebas serigala yang mereka serang. Tuan Huang yang tidak mau hanya diam saja, ikut membantu menyerang menggunakan kemampuannya. Serangan Tuan Huang pun berhasil membunuh salah satu serigala itu. Melihat serangan Tuan Huang, Tianxing pun terkejut karena Tuan Huang mengeluarkan pedang kuno dari mulutnya. Tianxing tidak menyangka ternyata selama ini Tuan Huang telah melakukan awaken teknik karakteristik Konfusianisme, yaitu Sword Stonju. Pertempuran itu pun berlanjut. Nampaknya pertempuran kali ini didominasi oleh desa Xuan Huang. Tianxing berteriak, tidak banyak dari mereka yang tersisa, dan habisi serigala es itu sekarang juga. Sambil berteriak seperti tadi, Tianxing mengeluarkan Inet Yin dan Yang Ace dan menggunakan jurus Yin dan Yang Slash-nya untuk menyerang serigala es yang tersisa. Serangan Tianxing berhasil mencabik sebagian banyak dari serigala es itu, namun belum sempat dibunuh semuanya. Sebagian serigala itu mundur dan kabur dari pertempuran. Jenderal Yang Ye yang melihat beberapa serigala es itu kabur, dirinya berniat untuk mengejar serigala dan menghabisi mereka. Jenderal Yang Ye meminta izin kepada Tianxing untuk memimpin pasukannya guna mengejar serigala es yang kabur tadi. Namun keinginan Jenderal Yang Ye ditolak oleh Tianxing karena ini bukan waktu yang tepat untuk meninggalkan desa dan menempatkan posisi Jenderal Yang Ye ke dalam bahaya. Mendengar penjelasan Tianxing, Dahu pun nampak menambahkan bahwa yang dikatakan Tianxing adalah benar, mengingat mereka tidak tahu kemana serigala itu pergi dan mungkin saja ada lebih banyak lagi serigala es di markas mereka. Jadi menetap di desa menjadikan tindakan yang bijak dan baik. Mendengar penjelasan Tianxing dan Dahu, Jenderal Yang Ye pun setuju atas keputusan yang dibuat oleh kepala desanya. Dirasa pertempuran telah berakhir dan mereka telah menang, Tianxing pun memutuskan mengajak Tuan Huang untuk kembali ke desa dan melihat orang-orang tadi yang melarikan diri ke desa Xuan Huang. Tianxing ingin mengetahui
apa yang terjadi dengan orang-orang itu sehingga memutuskan kabur dan menuju ke desanya. Nah, itu dia alur cerita dari misi penyelamatan bumi part ke-14 sampai part ke-18. Pantengin terus channel Kaum Review yang akan selalu menyuguhkan rekap alur cerita manhwa dan juga manhwa untuk kalian semua. Dan buat kalian yang belum subrek, tolong dibantu subrek agar channel ini berkembang dan selalu memberikan yang terbaik buat kalian semua. Juga jangan lupa buat tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak, Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.